Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan produktivitas. Berjumpa kembali dalam acara Productivity Talks yang diselenggarakan oleh Pusat Pengembangan Produktivitas Daerah. Dan kali ini bekerja sama dengan Departemen Teknik Industri Fakultas Teknik Universitas Indonesia di sebuah tempat yang istimewa di Departemen Teknik Industri. Juga bersama dengan narasumber yang luar biasa. Nanti akan kita berikan kesempatan kepada beliau-beliau untuk memperkenalkan diri. Hari ini akan berada pada tema pentingnya gamification untuk pelatihan produktivitas. Dan kali ini kita dibersamai oleh ada Pak Sani, Kepala Pusat Pengembangan Produktivitas Daerah Provinsi DKI Jakarta, lalu ada Prof. Ahmad dan ada Mas Ari. Prof. Ahmad adalah salah satu guru besar di Teknik Industri Universitas Indonesia dan Mas Ari adalah salah satu dosen muda dengan segudang prestasi dan produktivitas yang luar biasa. Baiklah, sebelum kita mulai, mohon arahan terlebih dahulu dari Bapak Muhammad Sani An-Nafari. Kepada Pak Sani dipersilakan. Makasih Mas Cahyo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan produktivitas, Profesor Ahmad, Mas Ari dan Mas Cahyo. Alhamdulillah luar biasa ini P3D berkolaborasi dengan FTUI khususnya Departemen Teknik Industri dan kita melaksanakan podcast di lab jurusan Teknik Industri. Ini sesuatu yang menurut saya luar biasa karena menandai berhasilnya pendekatan pentahelix, karena salah satu simpulnya adalah akademik. Ini memang patut kita rayakan karena kita harapkan nanti dengan narasumber-narasumber hebat yang ada di sini kita akan banyak mendapatkan insight yang akan bisa kita gunakan untuk mendorong dan menggelorkan kembali semangat produktivitas di Provinsi DKI Jakarta. Nah, terkait tema hari ini saya juga sangat senang karena ini adalah salah satu solusi menurut saya untuk mengatasi kendala diseminasi pengetahuan produktivitas. Karena kalau kita lihat dengan pendekatan konvensional, pelatihan di kelas dan seterusnya itu kadang-kadang banyak keterbatasan. Nah, kita berharap sekali nanti dari Prof. Ahmad maupun Mas Ari insight-insight yang selama ini sudah banyak dikaji oleh teman-teman di UI yang mungkin nanti bisa membantu kita dalam melaksanakan tugas kita mengembangkan produktivitas di DKI yang salah satu bentuknya adalah pelatihan. Terutama karena pelatihan yang kita lakukan ini yang menjadi target adalah orang-orang dewasa. Tentu dengan pendekatan yang pedagogi mungkin kurang optimal ya, mungkin pendekatan andragogi seperti apa nanti mungkin akan ada banyak teknik-teknik yang bisa digunakan, mungkin salah satunya simulasi. Juga barangkali ini menjadi poin penting karena harapan kita ke depan kolaborasi P3D dan FTUI khususnya jurusan Teknik Industri nggak berhenti sampai di sini. Yang mungkin nanti juga akan sangat membantu sekali memikirkan bagaimana strategi-strategi pengembangan produktivitas di Jakarta ini khususnya yang terkait dengan sektor industri bisa makin kita kembangkan, kita pikirkan bersama karena Jakarta seperti kita ketahui sesuai dengan amanat Undang-Undang 2 tahun 2024 akan beralih peran dari ibu kota menjadi kota global. Di mana di dalamnya simpul yang utama adalah bagaimana kemudian kita membuat skema pengembangan industri yang match dengan peran kota global tadi. Nah, ini yang kita harapkan nanti dengan kolaborasi yang kita bina, teman-teman UI bisa membersamai kita, bisa memperkaya khasanah kebijakan kita dalam merumuskan strategi yang tepat. Mungkin itu Pak Cahyo untuk kata permulaan. Terima kasih dan salam produktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada Bapak Sani An-Nafari atas remarks-nya ya, opening-nya dan arahannya terkait diskusi kita ke depan. Sebetulnya saya sudah memegang CV dari Prof. Ahmad dan Mas Ari, cuman sebenarnya sangat panjang sekali kalau saya bacakan. Jadi mari kita berikan kesempatan kepada beliau-beliau untuk memperkenalkan diri secara singkat. Kepada Prof. Ahmad silakan. Baik, perkenalkan nama saya Ahmad Hidayatno, saya guru besar di Teknik Industri UI, fokus ke dalam pemodelan dan simulasi sistem. Tapi kenyataannya ketika kami harus mentransfer pengetahuan itu, kami mengalami kesulitan terhadap bagaimana mentransfer kompleks sistem. Sehingga salah satu bidang riset kami memang bagaimana meningkatkan kualitas dari knowledge sebuah kompleks sistem. Termasuk kalau urusannya adalah bagaimana mentransfer sebuah produktivitas. Nah, itu yang bisa saya kenalkan. Baik. Terima kasih Prof. Ahmad dan Pak Sani dan Pak Cahyo. Semangat pagi rekan-rekan produktivitas, senang sekali. Terima kasih banyak atas undangannya. Perkenalkan nama saya Ari Rahmawan. Saat ini tugas membantu Prof. Ahmad sebagai asisten beliau, menjadi dosen di Departemen Teknik Industri dan juga peneliti di lab simulasi atau lab SEMS di Teknik Industri. Dan seperti yang tadi mungkin kalau untuk bidang teknik industrinya itu di bidang supply chain kalau saya biasanya. Nah, ini untuk meningkatkan produktivitas supply chain salah satunya adalah berupaya
bagaimana membuat permainan simulasi untuk mahasiswa dan mahasiswi untuk memahami agar konsep-konsep kompleks di supply chain itu bisa mereka dapatkan dengan baik tanpa harus mungkin ke lapangan, tapi dengan dibuat permainan itu mereka. Nah, saya salah satu peneliti di bidang supply chain yang menggunakan pendekatan permainan. Seperti itu. Oke, luar biasa. Baik, terima kasih Prof. Ahmad dan Mas Ari tadi penjelasan terkait biodata masing-masing ya. Dan kami sudah membuktikan ya kepada rekan-rekan produktivitas, kali ini narasumbernya bukan kaleng-kaleng kalau kata anak milenial zaman sekarang nih. Artinya apa yang akan kita bahas ke depan nih penuh daging semua kurang lebihnya. Baik, mungkin di luar sana ada yang belum paham nih, apa sih teknik industri itu Prof? Mungkin izin Prof silakan bisa disampaikan terlebih dahulu. Baik, secara sejarahnya teknik industri lahir karena memang ada kebutuhan yang khas bagaimana untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dari sebuah industri yang memberikan nilai tambah dan melalui pendekatan yang lebih terintegrasi. Jadi bukan lagi di teknik itu mungkin ada teknik mesin, teknik sipil, teknik mesin mungkin bicara hanya mesinnya saja, teknik sipil strukturnya, teknik elektro dari sisi elektrikalnya, tapi ternyata ini butuh memikirkan konektivitas. Sehingga teknik industri itu lahir dari situ. Tapi fokus utamanya tetap sama, yaitu bagaimana meningkatkan efektivitas dan efisiensi industri. Sehingga berbasis kepada ini, seorang teknik industri memang harus mengetahui minimal ada yang namanya 5M, Man, Money, Machine, Material, Methods, dan bagaimana mengkombinasikannya. Karena kalau kita bicara kombinasi itu, misalnya kita punya 4 komponen, maka kita punya 6 koneksi terhadap 4 komponen yang mungkin terjadi. Artinya jumlah koneksi menjadi lebih banyak atau lebih kompleks dibandingkan jumlah komponennya gitu. Nah, ini yang menjadi basis kenapa teknik industri jadi fokus ke dalam konektivitas. Sehingga dalam definisinya memang di teknik industri dikatakan sebagai 3 tugasnya: melakukan desain, peningkatan atau improvement, dan menginstalasi sebuah sistem yang terintegrasi. Jadi kata sistem terintegrasi itu karena memang kita harus fokus ke dalam konektivitasnya. Lalu dari sistem tersebut kita harus bisa menspesifikasikan dan memprediksi serta mengevaluasi hasil yang digabung. Jadi memang kebutuhan itu timbul karena uniqueness yang berbeda dibandingkan dengan teknik lainnya. Kira-kira itu, Mas. Oke, luar biasa. Jadi sangat relate ya Prof dengan dunia nyata, dunia industri, dan juga dengan peningkatan produktivitas nih. Apa yang dilakukan oleh rekan-rekan di teknik industri. Dan kalau kita lihat ini kan kita berada di salah satu labnya teknik industri UI nih. Ada berapa sih labnya di sini, Mas Ari? Oke, Mas Cahyo. Jadi lab di sini tuh ada 6. Jadi karena luasnya bidang teknik industri nih, kita punya 6 yang biasanya nanti jadi peminatan juga kalau misalkan mahasiswa itu mau menjelang skripsi itu kekhususannya atau topiknya mereka kemana. Nah, yang pertama itu ada lab terkait dengan product development. Jadi memang fokus menciptakan produk-produk ya yang untuk memecahkan masalah atau menciptakan teknologi itu ada di Prodev. Laboratorium Sistem Manufaktur yang memikirkan bagaimana proses pembuatannya. Terus kemudian rantai supply-nya. Nah, ini yang nanti sistem manufaktur. Lalu kemudian ada juga Laboratorium Manajemen Sistem Informasi. Yang ini nanti fokusnya adalah memanage, tentu saja kalau kita membicarakan industri kan ada flow itu tidak hanya material terus tetapi juga informasinya penting untuk di-manage. Nah, ini nanti ada di lab tersebut. Lalu ada juga Laboratorium Statistik Quality Engineering atau SQE. Nah, ini terkait dengan statistik pengembangannya. Lalu ada juga faktor manusia. Nah, ini di seberang dari laboratorium ini sama lantainya ini terkhusus untuk mempelajari faktor-faktor manusia dan salah satu juga produktivitas manusia dipelajari di sana. Dan yang terakhir di sini adalah Systems Engineering Modeling and Simulation, yaitu laboratorium yang kita mencoba untuk membuat model simulasi untuk membantu memecahkan masalah atau memahami sistem yang kompleks. Nah, jadi menggunakan model. Jadi ibaratnya mengejawantahkan satu sistem yang kompleks supaya bisa dipahami gitu ya. Iya, dan itu saling kerjasama tuh antar laboratorium. Untuk melengkapi. Baik. Luar biasa sekali ya rekan-rekan produktivitas semua. Dan tadi disampaikan ada lab SEMS ya. Seperti apa sih lab SEMS itu, Prof? Baik, seperti dalam definisi teknik industri yang sudah tadi saya sebutkan, kita ketika merancang, menginstalasi dan mengimprove sebuah sistem atau meningkatkan sebuah sistem harus bisa menspesifikasikan dan memprediksi serta mengevaluasi hasilnya. Karena kami masih bidang ilmu teknik sehingga spesifikasi, evaluasi dan prediksi tadi harus secara kuantitatif. Ada untuk memberikan dukungan terhadap proses itu. Proses untuk melakukan spesifikasi, memprediksi dan lain sebagainya. Kenapa sulit melakukan spesifikasi? Karena kadang-kadang kita punya yang namanya asumsi-asumsi atau perspektif-perspektif yang berbeda di dalam mengembang asumsi. Misalnya kita punya contoh udah foya-foya tua kaya raya mati masuk surga gitu ya. Itu kan semua harus dikuantifikasi. Artinya adalah kalau dibilang teknik industri kita harus bilang kamu mau uangnya berapa, dibilang udah foya-foya tua kaya raya mau berapa. Yang ketiga yang susah. Kenapa? Masa mati mau dihidupin lagi? Jadi menspesifikasikan sebuah kinerja dalam sebuah sistem itu tidak mudah. Jika sudah berhasil,
maka kita harus melakukan prediksi. Itu kenapa kami punya berbagai macam tools simulasi, baik secara mathematics optimasi maupun secara simulasi dengan pendekatan berbeda-beda. Proses desain, proses instalasi, proses improvement yang kita lakukan itu mencapai targetnya tanpa harus membuang uang untuk melakukan uji coba nyata. Karena kalau uji coba nyata itu kita lakukan, otomatis pasti sudah ada biaya. Kalau salingnya salah, biaya yang harus dikeluarkan salah. Jadi kami memang fokusnya ke arah tersebut. Mungkin aku boleh. Ya, silakan. Silakan. Tertarik sekali dengan penjelasan Prof. Ahmad. Prof, di dunia nyata itu kan kita ada industri yang bergerak di sektor manufacturing. Tapi juga tidak sedikit, khususnya di Jakarta ini, perusahaan yang di sektor jasa. Betul. Nah, kita kan tetap juga perlu tuh yang tadi yang Prof sampaikan, menspesifikasikan layanan misalnya, dan gimana kita juga mengevaluasi supaya itu juga tetap tercapai. Apakah kira-kira yang seperti itu juga bisa dikelola di sini, atau sini hanya berfokus ke manufaktur saja, atau seperti apa kira-kira? Ya, memang kita juga sadar, kami ada di ibu kota. Ibu kota itu ada balance antara industri jasa dan industri manufaktur. Kami menamakannya adalah industri jasa dan industri manufaktur. Bagi kami, yang penting adalah bahwa kedua industri ini menciptakan nilai tambah. Gitu. Yang satu menciptakan nilai tambah dengan memberikan pelayanan, memberikan nilai tambah, mengubah produk dari bahan baku menjadi bahan jadi. Nah, selama konsentrasinya adalah pemberian nilai tambah seperti definisi teknik industri secara keseluruhan, itu kita kenal ada industri penerbangan, ada industri ini dan lain sebagainya, ada industri pariwisata, industri. Kenapa kok bisa dikatakan demikian? Karena memang akhirnya disadari bahwa di pariwisata ada penambahan nilai, di penerbangan ada penambahan nilai dan lain sebagainya. Dan juga harus disadari tidak ada industri yang benar-benar jasa, tidak ada yang benar-benar manufaktur. Industri jasa pun masih memiliki kebutuhan barang untuk melakukan prosesnya. Bahkan panti pijat pun butuh minyak panti pijat, butuh ruangan yang baik dan lain sebagainya. Artinya harus ada kombinasi. Manufaktur pun tidak bisa yang namanya, kalau orang bilang sekarang membeli handphone untuk membeli handphone, jawabannya bukan hanya handphone, tapi dia memberikan entertainment dan layanan yang diberikan oleh handphone tersebut. Jadi di dalam dunia jasa ada manufaktur, di dalam manufaktur ada jasa. Nah, berbasis kepada ini memang kami menyiapkan mahasiswa kami untuk tidak hanya bisa memanage, menginstall dan mengimprove. Kalau sejauh ini eksperimen apa saja yang sudah banyak dilakukan di Lab SEMS ini, Prof? Baik, sesuai dengan tugas kami di Tridharma Perguruan Tinggi, maka kami juga misalnya pendidikannya kita lakukan. Emang kita punya 4 bidang yang sedang kami lakukan. Jadi kalau kita udah bicara pendekatan sistem itu, biasanya apa yang kita harus solusikan itu sistem yang kompleks, artinya tidak yang sederhana. Karena kalau sederhana itu berarti sudah bisa diselesaikan dengan cara sederhana. Kami fokus ke sports and logistik, Pak Ari salah satunya yang bidang situ. Kita juga traditionally ke lean and green operations, industri hijau, sustainable supply chain, itu juga kita perhatikan. Kami juga ada satu bidang yang kami kuasai, itu clean and renewable energy. Bagaimana kenapa? Karena pada akhirnya semua aktivitas industri itu membutuhkan energi. Dan yang terakhir itu adalah bagaimana sustainability, transition sustainability kita lakukan. Nah, yang menarik adalah kita juga melakukan pengembangan. Ada satu aspek yang menarik, yaitu adalah kita berpikir bahwa bagaimana caranya kita meningkatkan kualitas transfer knowledge. Karena mempelajari sistem yang kompleks itu penuh dengan konteks, artinya adalah ada skenario-skenario yang mungkin terjadi. Dan dalam tradisional knowledge transfer yang menggunakan konsep hanya mendengarkan atau lecturing, itu membuat kami kehilangan kompleksitas itu. Seolah menjadi semuanya lebih sederhana dalam satu track aja. Sehingga ada satu aspek yang memang kami kembangkan yang namanya Serious Simulation Games, yaitu adalah bagaimana kami bisa mentransfer pengetahuan yang kompleks tadi ke dalam suatu pola yang lebih baik. Nanti kita mungkin akan diskusi lebih panjang soal itu. Oke, luar biasa. Jadi sudah cukup banyak ya eksperimen yang dilakukan di lab ini, dan tentu saja itu sangat bermanfaat dan memiliki added value tadi ya, Prof ya. Oke, berikutnya ini untuk Mas Ari nih. Kira-kira ada nggak sih contoh salah satu studi kasus di industri yang pernah disimulasikan di lab ini? Ya, kalau misalkan untuk simulasi, misalkan kita pernah di terminal peti kemas di pelabuhan ya, di Jakarta, kita membuatkan model itu, misalnya bagaimana sih strategi untuk stacking peti kemas di lapangan penumpukan. Jadi apakah misalkan berbasis kepada tujuan kah, atau berbasis kepada waktu pengambilan, atau seperti apa. Nah itu kita coba strategikan, kita uji yang mana yang menghasilkan produktivitas terbaik misalnya. Nah itu jadi harapannya bisa meningkatkan produktivitas pelabuhan peti kemas. Nah itu salah satu contoh. Yang lain misalnya kalau tadi terkait dengan Prof. Ahmad mengatakan terkait serius simulation games, kita juga pernah meriset terkait dengan membuat permainan untuk mempelajari closed loop supply chain atau
rantai supply yang dia itu bentuknya closed loop agar misalkan untuk electronic device misalnya atau alat-alat elektronik. Kalau misalkan selesai dipakai kan biasanya dibuang ada limbahnya tuh. Ya. Terus logamnya kemana-mana, limbahnya kemana-mana. Nah saat ini mahasiswa itu biasanya hanya mempelajari supply chain itu ya sudah ketika sudah jadi barang mereka pakai mereka buang. Mereka nggak berpikir pembuangannya itu bagaimana lagi pengolahannya. Nah di situ kita menggunakan studi kasus industri dari beberapa perusahaan elektronik di Bekasi ya atau di Jawa Barat. Itu kita buat permainannya. Jadi bagaimana TV itu kalau dibuang, terus bagaimana kulkas itu kalau dibuang, dan bagaimana mereka sebagai supply chain manager kita ada permainannya namanya Electriver itu untuk mahasiswa bisa tahu oh ternyata supply chain itu harus bisa bertanggung jawab juga. Jadi juga tidak hanya mengajarkan sistem kompleks supply chain, tapi juga supply chain yang bertanggung jawab terhadap lingkungan. Karena ini Mas. Iya, betul. Saya sih mungkin lihat lagi dari sisi ini Pak ya, kita sebagai pelayan publik. Kalau saya baca tadi, memang judulnya serius, kompleks, itu kan berat-berat nih gitu. Jadi serius juga nih diskusinya. Nah, saya ngelihat Pak di dunia nyata itu kalau kita taruh ya, kita kan membumi nih. Ya. Kita tuh banyak berhubungan dengan usaha-usaha yang kelasnya kecil. Menengah ke bawah gitu. Kira-kira ya walaupun kalau disimulasikan mudah ya, barangkali lebih mudah lah daripada yang serius dan kompleks tadi. Tapi apakah juga bisa dikembangkan ke arah sana? Karena kan mungkin utilisasinya juga mudah. Karena gini, mohon maaf, kita itu faktanya nih 90% pertumbuhan ekonomi kita tuh yang menyumbang UMKM. Di saat kondisi yang krisis kemarin pun Covid segala macam, yang survive juga UMKM, yang large scale industry itu rata-rata kolaps gitu kan. Nah, kita kan juga harus dorong nih yang ini pembinaannya seperti apa. Nah, apakah juga bisa kita kembangkan Mas ya? Karena kami jujur aja, kita kan nggak mungkin ya bikin rombong bakso ini kemudian kita simulasikan secara personal. Tapi kalau kita bisa bikinkan simulasi itu akan menjadi edukasi yang efektif bagi para pelaku usaha yang awal yang mungkin mereka bisa, yang katakanlah masih newbie ya, baru nyoba itu mereka, oh iya kalau begini salah nih ya gitu. Kira-kira seperti itu nggak Mas Ari? Bisa diarahkan ke sana nggak? Nah, permainan kita juga pernah dikembangkan untuk mengarah ke sana. Dan kalau kita membicarakan UMKM, tentu masalahnya ada banyak ya faktornya. Misalnya dari manajemen keuangan contohnya, pembukuan. Itu bisa banget. Jadi kita juga ada beberapa contoh yang memang mengarah ke sana. Kalau kemarin pernah kita mungkin di tahun sebelum Covid sih Pak, pada waktu itu memang kita. Nah, ini adalah contohnya. Investment itu adalah bagaimana individu itu mengelola hasil dari aset-aset yang sudah dia miliki. Nah, kebanyakan kan mungkin ya kenapa di situ-situ aja bertahannya? Ya karena biasanya modal itu habis misalkan ya udah untuk modal berikutnya dan untuk kebutuhan hidup. Tidak ada pengembangan bisnis berikutnya. Nah, nanti disimulasikan di sini kalau misalkan mereka menyisihkan ini atau diinvestasikan ke instrumen mana, sejauh mana perkembangannya sehingga mereka bisa jadi tahu dan sadar, oh ini toh yang akan saya dapatkan. Kan selama ini mereka tidak tahu. Betul. Mereka selalu melihat ya udah ini habis buat kebutuhan saya atau setidaknya buat saya healing lah, buat apalah, beli rokok lah, buat apa ya. Terserah mereka memang. Tapi dengan misalkan menahan di beberapa sektor terus kemudian bisa dikembangkan untuk mengekspansi usaha. Nah, dengan permainan ini bisa kelihatan dan mereka jadi lebih termotivasi. Gitu. Ini saya tertarik satu lagi nih. Saya membaca tren pembinaan UMKM kita itu sangat arahnya ke situ aja. Padahal kalau kita lihat negara-negara maju, mereka itu mengarahkannya pada apa yang disebut sebagai technopreneur. Startup itu kan salah satu bentuk technopreneur kan, dan waktu singkat kemudian bisa jadi unicorn, ya kan. Kalau gorengan kan kita butuh berapa puluh tahun untuk kemudian gorengan itu bisa menjadi sesuatu yang senilai itu. Nah, berarti kan kalau kita mau mendorong Jakarta jadi kota global, yang dimana di dalamnya itu misalnya kita harus memperbanyak perusahaan yang bisa masuk ke Fortune 500 tuh. Kalau perusahaan gorengan kayaknya susah ya kan. Nah, karena itu kemudian kita perlu mengembangkan itu. Kira-kira ada nggak Pak ini strategi kita mendorong ya produktivitas teknopreneur ini ya, dan dengan pendekatan ini. Dalam arti kita misalnya gini ya, kalau saya lihat salah satu bibit yang potensial untuk orang teknopreneur ini adalah orang-orang terdidik di kampus kan. Betul. Nah, ini di kampus, kami di dunia nyata. Barangkali kalau ada yang kita bisa buat piloting untuk meng-create teknopreneur dengan pendekatan ini, kami di pusat produktivitas sangat ingin sekali itu. Karena kalau yang UMKM sudah ada dinas UMKM. Betul. Nah, kita ingin yang mungkin agak high level ya, kita akan yang menengah ke atas bisa kita dorong itu. Apakah bisa kita nanti buat modeling yang seperti itu? Sehingga itu barangkali juga menjadi bagian dari materi pembelajaran mahasiswa barangkali ya.
Sehingga mereka ketika lulus, misalnya orang elektro yang ambil kuliah itu, pada akhirnya setelah lulus dia punya keinginan untuk mengutilisasi pengetahuannya atau keahliannya untuk entrepreneurship gitu. Ini saya rasa menjadi satu ruang yang ini Mas, kalau ada skema simulasi yang bisa dikembangkan. Biasanya memang kalau kita pengen mengembangkan sebuah serious games untuk suatu permasalahan atau fenomena atau sistem yang kompleks, kita pengen tahu dulu apakah ada satu traits atau kebutuhan yang harus dimiliki oleh seorang technopreneur dan dikembangkan di dalam sebuah permainan tersebut. Jadi memang prosesnya akan sedikit lebih panjang, tapi mungkin bisa kita percepat misalnya dengan mengadopsi berbagai macam model yang sudah ada. Sebelum technopreneurship masuk kan kalau kita bicara entrepreneurship biasa sudah menggunakan bisnis model canvas misalnya. Betul. Nah, bisnis model canvas itu bisa digabungkan dengan prinsip-prinsip gamification atau permainan sehingga membuat orang itu sadar tentang apa yang harus dia perhatikan gitu. Secara tidak langsung kan di dalam bisnis model canvas itu mirip kayak TI ada 5M-nya, money, machine, material, methods gitu ya. Klasiknya itu. Artinya memang dalam dunia bisnis itu memang harus memperhatikan 5M itu, hampir semuanya ada. Jadi memang memungkinkan Pak. Jadi kalau saya kira traits-nya apa? Nah, entrepreneurship itu kan sebenarnya entrepreneurship berbasis teknologi. Diasumsi berbasis teknologi yang sudah ada, kita bisa menciptakan ide-ide baru. Nah, kalau permasalahannya adalah ide-ide barunya, maka games-nya lebih diarahkan untuk menciptakan ide. Kalau soft landing kan ide menjadi sebuah hal yang akan dijalankan, mungkin kita bisa mengadopsi bisnis model canvas. Kita bisa bikin ini ya. Karena kita pernah bikin namanya strategic sourcing game, juga basisnya sama. Kebutuhannya adalah bagaimana memilih supplier. Spesifik sekali bagaimana, karena ternyata pemilihan supplier itu tidak mudah. Ya, kita harus mempertimbangkan, misalnya kalau kita bicara global gitu, kita harus mempertimbangkan keamanan negara tersebut, kemudian apakah nanti kena boykot atau tidak, kemudian tiba-tiba biaya cukainya bermasalah gitu kan. Jadi kadang kita mengajarkan itu sebagai sebuah hal yang ini loh yang harus Anda perhatikan. Nah, jadi saya kira tergantung dari spesifik kebutuhannya. Banyak yang nggak punya ide. Bagi kita bikin game yang untuk menghasilkan ide. Banyak yang nggak tahu gimana men-soft landingkan idenya. Ada juga yang tidak tahu bagaimana menarik investor. Karena Indian kan kita harus mencari investor. Nah, itu mungkin kita bisa spesifikkan. Tergantung kebutuhan tadi. Nah, apakah bisa aja kita bikin gamenya berlanjut? Bisa aja. Jadi game pertama untuk ide, game kedua untuk apa dan sebagainya. Saya kira bisa dikembangkan tuh Pak. Jadi bisa sequence ya. Bisa. Itu ya. Nah, ini yang menarik karena kita misalnya mohon maaf, kita udah kebanyakan kafe tuh. ini semua kafe, iya kan? Itu entrepreneurship, tetapi kemudian nilai tambahnya itu kemudian menjadi tidak kurang produktif lah. Nah, kita ingin mengarah ke sana, barangkali mungkin ke depan kita bisa intensifkan ke sana, Prof. Jadi kita ada kelasnya Pak, udah ada. Nah, udah ada kelasnya nih. Nah, jadi kami dengan senang hati kita terutama bagian soft landing tadi. Soft kan enak Mas ya, gitu kan. Jadi kita ingin yang soft landingan tadi, dan kita berharap memang mesin pertumbuhan ekonomi Jakarta ini bertambah dengan yang mesin yang powerful, bukan mesin yang itu gitu maksud saya. Ya betul. Memang kalau di dunia nyata Pak Sani ya, ketika kita berbicara meningkat produktivitas, banyak sekali teman-teman UMKM yang similar gitu loh bisnisnya. Ya kalau nggak makanan, minuman, craft, muter aja di situ semuanya. Akhirnya mereka saling bersaing juga pada akhirnya gitu kan. Predatory kan sama ini. Betul, dan kita memang masih belum bergeser ke arah tadi betul yang disampaikan Pak Sani, menciptakan nilai tambah dari sisi teknologinya gitu kan. Entrepreneur tapi teknologi, jadi ada nilai besarnya gitu kan. Kalau tadi kan mohon maaf misalkan masih kaki 5 nih, belum bintang 5 gitu kan. Nah, hingga pada akhirnya kita perlu nih mendorong ke arah sana. Cuma tadi kalau kita agak tarik ke belakang sedikit nih Prof nih, kan tadi sudah menyinggung sedikit tentang serious games dan lain sebagainya. Sebenarnya apa sih itu Prof? Mungkin kan teman-teman di luar sana ada yang masih belum paham apa sih dari tadi kok ngomongin serious games dan lain sebagainya. Silakan Prof. Yang pertama, jangan dianggap serius itu susah. Serius. Karena memang kata-kata serius games itu kalau saya ngomong games doang dikira mainan beneran. Sehingga kita menggunakan istilah serious game seperti yang memang di dalam komunitasnya sendiri secara ilmiah ada yang namanya International Society ISAGA ya. Simulation and Gaming Association. International Simulation and Gaming. Jadi memang secara serius mengembangkan games untuk tujuan yang tertentu, serious purpose. Salah satunya adalah belajar. Karena sebenarnya kita menggunakan games ada yang untuk permainan saja, ada yang untuk belajar, bahkan ada yang memang dalam rangka ujian. Jadi games itu dipakai buat ujian pun ada. Nah, sehingga yang namanya serious games di kami itu sebenarnya adalah kombinasi antara simulasi dunia nyata, gamesnya, sama skenario atau studi kasus. Enaknya belajar dalam menggunakan games atau serious games itu adalah karena waktunya tuh virtual. Padahal orang belajar itu butuh feedback. Betul. Kalau Anda salah, oh ya gini ya salahnya. Kalau Anda benar, oh berarti saya benar. Dia akan meng-reinforce apa yang dia katakan benar, tidak mengulangi apa yang dia benar. Nah,
Kalau dia belajar di dunia nyata, ini butuh setahun, butuh sebulan, butuh 1 minggu, butuh 1 jam bahkan. Ini dalam waktu hitungan detik Anda langsung tahu hasilnya apa. Kita pernah bikin yang namanya franchise simulator games. Itu bagaimana franchisee dan franchiser itu harus bisa menentukan supaya kedua bisnisnya itu bisa berkembang. Nah enaknya kalau kita menggunakan simulasi ini, ketika kita bilang saya pengen profit saya meningkat, itu kita bisa tahu dalam 5 atau 10 tahun seperti apa. Dengan hanya hitungan detik saja, berdasarkan keputusan yang sudah ada. Artinya apakah si franchisor itu akan menetapkan fee sekian, franchisee-nya akan melakukan hal yang sama apa tadi, apakah dia lebih banyak investasi balik atau dia lebih banyak dipakai untungnya buat yang lain-lain. Kadang-kadang memang UKM tuh kadang-kadang begitu ya, modal dimakan sendiri kadang-kadang jadi nggak laku dimakan sendiri. Dia menciptakan semacam kayak virtual world di mana Anda berbuat error tidak apa, tapi Anda tahu itu salah gitu. Jadi Anda tahu dampaknya seperti apa. Nah, games karena kita tahu belajar untuk orang dewasa itu nggak ada yang fun, nggak dipelajari gitu. Sehingga kita mengkombinasikan itu. Jadi kayak ada triangle Venn gitu, diagram Venn di mana kita menggabungkan simulasi dengan unsur permainan. Sekarang dikenal sebagai gamification. Nah, yang kedua adalah case study atau skenario. Karena kita melihat bahwa yang diajarin tuh jangan yang benar-benarnya aja. Tapi harus sekarang kondisi yang salah-salah juga. Artinya resiko-resiko apa yang bisa didapatkan. Misalnya tiba-tiba kalau dia franchise-nya adalah es krim misalnya, ya udah pastilah pada musim hujan pendapatan akan turun. Artinya ada resiko pendapatan turun pada saat musim hujan. Gimana dia harus berkreasi kepada itu? Apakah dia jual es panas bukan es krim lagi atau gimana? Nah, artinya ada case study, ada skenario yang kita buat. Tujuannya sebenarnya memimik dunia nyata. Karena kalau di dunia nyata itu kan belajar itu dari kesalahan, bukan dari kebenaran. Kalau benar malah ya sudah kayak nggak belajar gitu ya. Nah dengan case study dan skenario itu kita melihat mempertimbang kamu harus belajar dari kondisi yang seperti di dunia nyata, ada kesalahan di situ. Nah 3 kombinasi inilah yang sebenarnya kita menjadi basis kita kenal sebagai namanya serious simulation game. Menarik itu, betul. Terutama tadi belajar salah tadi. Karena kalau kita misalnya bikin pisang goreng, kalau kita belajarnya real, berapa kegosongan yang kita bayar kan gitu kan. Kalau disimulasikan kan oh ini gosongnya seperti ini gitu kira-kira ya. Atau kalau ini kita rugi berapa kan gitu. Kalau kita harus rugi beneran kan mahal ya. Jadi di situ mungkin kekuatan simulasi ini Mas Cahyo. Dan barangkali Prof tadi itu saya rasa mungkin punya database ya. Failure business yang sudah berjalan itu kan. Karena misalnya nih kita lihat banyak sekali bisnis-bisnis yang hype itu kan. Ada perusahaan bikin martabak gagal. Perusahaan bikin pisang gagal. Itu kan kemudian harusnya menjadi pelajaran penting bagi orang untuk ya ini ternyata apa kalau kita lakukan yang sama ya kita akan menghadapi seperti itu kan gitu ya. Ini kan juga sangat efektif untuk meningkatkan produktivitas gitu. Karena nggak bisa di teori Mas itu harus berdasarkan pengalaman nyata kan. Kami contohnya melihat bahwa misalnya kalau kita bicara UKM gitu ya, kadang-kadang growth terlalu cepat mematikan UKM. Betul. Karena kan ada yang namanya fixed cost kalau di kami ya, fixed cost operational cost. Ketika dia growth-nya terlalu cepat, dia cenderung untuk senang terus invest. Invest itu kan menaikkan biaya operasional, mungkin harus minjam uang ke bank dan lain sebagainya, atau minjam uang ke saudara dan lain sebagainya. Nah, ketika cost-nya sudah meningkat, tiba-tiba trennya turun, sehingga akhirnya dia collapse. Gitu. Nah, itu juga kami dapatkan dalam berbagai macam case yang kami pernah lakukan, sehingga memang jangan terlalu cepat growth kadang-kadang. Karena malah steady growth itu lebih baik dibandingkan kalau Anda terlalu cepat growth. Gitu. Karena growth besar itu menaikkan fixed cost, dia udah nggak bisa main margin lagi atau gimana ya? Artinya dia nggak bisa secara variabel meningkatkan demand dengan cara menurunkan harga dan lain sebagainya. Karena nggak mungkin lagi sudahan gitu. Nah itu yang salah satu case yang pernah kita hadapi untuk kasus ini. Ini ada yang menarik lagi nih dari penjelasan Prof Ahmad. Kita pernah punya klien Prof, salah satu peserta pelatihan. Dia punya perusahaan, dia restoran lah, dia punya beberapa cabang. Kalau saya lihat tadi simulasi, berarti sebenarnya bisa juga jadi tools manajemen dong ya? Iya kan, kalau kita misalnya saya improve nih cabang saya sekian, saya tanam, apa yang terjadi kan itu dia kan bisa kemudian melakukan simulasi untuk pengambilan keputusan. Jadi ini pelajaran yang sekaligus menjadi alat kerja bahkan nanti ketika mereka punya ya. Jadi menarik sekali supply chain misalnya tadi itu. Kita kan membaca seasonality, yang mau lebaran, konveksi kayak gitu. Itu menarik. Nah, kita memang jujur aja hal-hal seperti ini di kalangan pelaku usaha itu kurang. Mereka hanya pinter jahit, pinter ini tapi tidak berstrategi. Akhirnya ketika ngadepi hal-hal yang sifatnya mendadak, perubahan yang sudden change, itu kemudian nggak siap dan menimbulkan banyak kolaps. Nah, saya juga berharap nih Mas Cahyo, nanti dengan simulasi-simulasi ini kita bisa berkontribusi nih kepada Pemprov DKI dalam rangka ini kan lagi tren sekarang Prof, PHK
Oh iya. Ya, dan itu akibat industri yang gagal kan. Nah, mungkin bisa kita jadiin case sehingga nanti kita bisa melakukan dalam tanda petik kebijakan-kebijakan pencegahan. Ya. Jadi kami ini memang di tempat kami, walaupun dinas tenaga kerja, kami tidak menyiapkan tenaga siap pakai, tapi kami mencegah terjadinya PHK dengan membuat perusahaan produktif ya, Betul. dengan membuat perusahaan tidak bangkrut, bahkan tumbuh sehingga bisa nambah tenaga kerja. Betul. Karena percuma kita sediain banyak stok tapi nggak ada yang nyerap, Iya. ya kan? Iya. Atau kita sudah banyak stok ternyata stoknya kita tambahin karena di PHK kan itu. Nah Iya. ini yang kita ingin pengembangannya ke sana nanti produktivitas ini mas saya. Betul. Betul. Yang basisnya harus dari lesson learn Pak. Siap. Karena kalau memang konsep Bapak itu dikenal di dalam dunia kami itu namanya manajemen flight simulator. Oke. Jadi seolah dia jadi pilot ya. Kalau orang pilot kan kalau mau dapat license harus di simulator itu. Iya, betul, Sebelum betul. dapat license gitu ya. Nah di dalam dunia kami memang itu namanya manajemen flight simulator. Jadi bagaimana membuat sebuah simulator kondisi nyata seperti apa dan dia belajar dari situ. Iya, iya. Nah, tapi memang harus berbasis lesson learn karena juga yang dalam simulator pilot pun kan lesson learn semua itu. Semua iya, pilot dikumpul-kumpulkan. Gimana Iya kalau lah. dia harus turun dari kondisi hujan, snowing, Tiba-tiba ada panas, petir gitu ada ya. petir gitu atau ada satu engine mati dan lain sebagainya. Jadi memang jadi saya bilang belajarnya jangan belajar yang Betul-betul Biasa-biasa aja. aja. Iya, yang iya. sudah biasa aja Iya, harus iya, cari iya. yang luar biasa gitu, Iya, yang iya, berbeda betul. daripada biasanya untuk Iya. buat ininya tadi. Ini yang bikin menjadi menarik ya. Iya, betul. Karena kan kita harus siap segala kemungkinan lah bisnis itu kan. Iya, betul. Nah sekarang tantangannya saya lihat Prof, variasi itu kan banyak sekali nih. Betul. Berarti apa kita harus nyiapkan banyak sekali game Ya. atau kita hanya mungkin sekedar membuat variasi skenario atau seperti apa kira-kira Prof? Dalam beberapa game yang kami rancang, yang penting mereka sadar dari resiko itu. Oke. Sehingga yang kita pakai itu adalah kayak semacam randomizer terhadap resiko. Oke. Jadi misalnya resiko kita mau yang misalnya strategic sourcing management, bagaimana mengambil seorang supplier yang secara strategis gitu ya. Kita bilang ada resiko kapal terpenuh, ada resiko cuaca, ada resiko ini. Semua resiko itu kita jabarkan, tapi tidak semua terjadi. Ya, Oke. betul. Jadi artinya adalah bisa jadi ketika kan ada pakai dadu, Simpatif. ada Iya. dadunya. Oh, oke. Oh, Iya, oke. iya, iya. Dadunya dilempar, Probabilitas terus, ya. oh Anda pakai kena resiko ini. Tapi mereka aware bahwa resiko ini ada, sehingga mereka nggak terlalu cepat order, nggak tahu cepat ekspansi, karena mereka tahu nih harus ditahan nih. Gitu. Jadi oke. apa ya nafsunya untuk ekspansi itu Pengendalian harus agak diri. ditahan Iya, dengan iya, mereka iya, punya cadangan, mereka harus betul. punya buffer dan lain sebagainya. Jadi banyak sekali hal ini. Jadi resikonya tetap kita berikan hampir semuanya atau yang memang relevan terhadap itunya. Tapi kemungkinannya kan resiko itu ada masalah itunya, resikonya dan opportunity-nya. Iya, Apa, iya. kapan dia bisa terjadi. Iya. Nah, itu kita randomizer. Probabilitasnya. Jadi mereka bisa tetap belajar. Ah, Tapi oke. intinya sih ya siap-siap aja lah, siapa tahu terjadi Oh, gitu. Nah, oke. itu yang Iya. harus diajarkan. Ya, ya, ya. Mungkin pertanyaan lagi nih Bro, saya jujur aja tertarik nih lama-lama nih. Kalau saya lihat ternyata kan kita tidak hanya materi aja ya. Tadi Prof Iya. menyampaikan tuh menarik juga. Ketika seorang pemilik usaha ternyata dia punya style orang yang buru-buru Ya. atau nggak sabaran Ya. atau ekspansif dia gitu loh. Nah ini kan berarti juga bisa menjadi alat asesmen dirinya ya. Ya. Ketika saya merunning satu bisnis, concern apa yang mesti saya note nih supaya saya nanti tidak terjebak pada kondisi-kondisi itu. Karena dia tahu teorinya, tapi karena dia nggak bisa menahan diri kan terjadi juga tuh. Ya. Apakah itu juga dilakukan, Prof? Artinya terhadap pemain nih, kan kita simulasinya ada nih ya. Betul, Oh kalau betul. di sini responnya ini itu kan di atas kertas. Tapi ketika di dunia nyata itu kan gabungan antara pengetahuan tadi dengan personality si pengambil keputusan kan gitu. Apakah ada evaluasi juga untuk para pemain ini pada akhir permainan gitu? Secara umum kita selalu harus memiliki 3 fase dalam permainan. Oke. Briefing, main, debriefing. Oke. Nah, debriefing itu biasanya kita memberikan catatan kepada para pemain bahwa Ya, ya. Anda kalau bahasa ilmiahnya risk appetite. Ah, risk Risk taker. appetite. Iya, iya, Risk iya. Appetite-nya apa? appetite Anda tinggi ya. Iya. Anda suka ambil resiko ya. Iya, Anda iya. berani ya. Iya. Dulu suka berantem ya. Artinya adalah kita akan diskusikan itu. Artinya adalah memang biasanya memang kalau dalam permainan itu kan setiap kelompok ada satu fasilitator. Itu memang harus memasukkan Mencatat itu ya? mencatat. Oh, oke. Ini ada kecenderungan seperti apa dan lain sebagainya. Misalnya tadi ya apakah terlalu agresif. Kelihatan kok memang orang-orang yang risk appetite tinggi tuh udahlah gak apa-apa lah untung Iya. rugi untung Pikir rugi. belakang. Iya. Pikir belakang tuh ada yang gak bergerak Gak bergerak sama sekali, nah, iya. Iya, Padahal harus segera mengambil keputusan dan itu kelihatan. Nah memang nanti harus dilihat apakah ini akan dibahas. Kamu tadi pas di briefing itu ditanya kamu tadi kira-kira kita ambil keputusan apa yang dipikirkan. Terus kenapa kok kayaknya Anda berani sekali ya ngambil Oke. keputusan. Jadi
kita feedbackkan kembali. Oke, menarik. Tapi yang kita pastikan memang di setiap game itu ada kayak learning points yang ini, learning goals yang ini dituju. Itu semua mengerti dulu. Bahwa memang Anda sudah tahu ya ada resiko-resiko ini, sudah tahu ya. Oh ya kita lihat ada 10 resiko. Oke, berarti udah oke. Betul. Bahwa ada appetite itu didiskusikan dalam proses debriefing. Biasanya seperti itu. Oke. Nah, ini yang saya kemarin itu sebenarnya mengeksplor. Karena kemarin ada pertanyaan dari bos besar. Gimana ngatasi PHK ini? Ya. Ini kan kompleks, rumit. Ya. Nah, apakah misalnya nih kalau kita ajak main ini adalah para CEO nih Nah, untuk mensimulasi kenapa kamu sampai bisa bangkrut, kenapa sampai, apakah bisa desain seperti itu juga ya, Prof? Karena misalnya juga gini nih, kadang-kadang kan kita lihat di bisnis itu ada kartu yang disimpan. oh ya. Kalau kita mainkan nggak kita keluar, itu strategi bisnis kita kan gitu. Betul. Atau apa? Seandainya mereka terlibat untuk ngatasi seperti itu gimana? Baik, sebenarnya kan ini masuk ke ranah yang kalau di dalam dunia ilmiah resiliensi. Resiliensi terhadap kemungkinan ini. Nah, resiliensi itu ada redundancy caranya, ada meningkatkan kemampuan fleksibilitas untuk berubah, 4R yang harus seperti Ada recovery ya. ada recovery. Nah, artinya adalah sebenarnya apakah memang perusahaan cukup mampu memiliki tabungan untuk berhari. Karena yang namanya krisis itu kan nggak pernah lebih dari sekian, betul. nggak pernah permanen, selalu sementara. Pasti akan berlalu. Pasti akan berlalu. Betul. Dan kalau memang tidak memiliki itu, apakah punya strategi untuk bertahan paling nggak? Bertahan itu ya berarti memang terpaksa harus mengurangi dulu karyawannya, tapi nanti kalau udah berkembang dikembalikan lagi dan sebagainya. Tapi kan yang kita hindari utamanya adalah jangan sampai bisnis itu bangkrut. Dan biarkan dia sesuaikan dengan kondisi yang terjadi lah. Kalau memang lagi krisis yang mengecil, pada saat dia membesar. Beradaptasi lah. Beradaptasi. Saya kira bisa dibuat seperti itu. Dalam arti kata adalah menyiapkan diri. Jadi bagaimana para CEO ini membangun resiliensi dari perusahaannya supaya mereka siap seandainya ini terjadi, mereka sudah punya modal. Baik modal dari sisi adalah mungkin uang atau ini, atau modal dari sisi pengalaman. Oh nanti kalau misalnya ini terjadi, saya harus nyiapin ini, saya harus nyiapin ini. Tadi tentunya kita harus petain dulu nih. Betul. Paling gampang soalnya bikin game itu adalah kalau ada expertnya yang udah melalui itu semua, terus kita tanyakan, terus kita copy. Jadi kayak kita coba proses yang beliau lalui itu kita transfer dalam permainan. Nah dari transfer itulah pada saat kami bikin strategic sourcing management pun kami berdiskusi sama expert dari Jerman waktu itu. Dia mengatakan ini loh yang kita hadapi, ini yang kita inginkan dan lain sebagainya. Dari situlah kita membangun gamenya gitu. Jadi memang kita mencoba untuk membangun orang tadi sesuai dengan pengalaman orang lain yang mungkin jauh lebih tough dan sebagainya. Yang sudah melewati fase itu. Asam garam jauh lebih mudah kalau kita membuat game betul. seperti itu. Karena jadi langkah pengalaman dia itu seperti apa itu kita masukkan dalam skenario dan itu akan menjadi sebuah feedback yang baik. Iya sih. Biasanya yang kayak gitu kan memang karena dunia nyata ya. Sama kayak gimana sih caranya nyari pacar itu. Kalau belum pernah punya pacar kita tanya kan nggak tahu. Kalau yang sudah kan seperti ini itu lebih mudah di ini kan. Nah ini menarik sekali. Saya rasa kita harus bikin satu tema tadi itu untuk resiliensi tadi itu. Kita memang sekarang ini badai PHK. Sangat besar sehingga tema resiliensi, daya tahan perusahaan untuk ini saya rasa sangat menarik itu untuk kita angkat barangkali. Iya betul. Artinya memang berarti berangkat dari lesson learned ya Prof. Lesson learned. Iya betul. Dan karena kalau kita mensimulasikan itu kan kita mengkompres cost ya. Kalau kita latihan di dunia nyata itu kan susah. Akan banyak sekali waktu yang terbuang, akan banyak sekali dana yang terbuang. Bisa mungkin gagal dan lain sebagainya. Dan itu menyederhanakan supaya jangan sampai itu terjadi seperti itu. Nah kalau pengalaman dari teknik industri mungkin ya, apakah pernah ada, kalau kami kan memang pelatihan langsung kepada perusahaan dan lain sebagainya. Pernahkah ada pengalaman pelatihan juga ke perusahaan yang menggunakan sistem gamification seperti ini, Mas Ari? Oh iya. Baik, kalau dari kami sendiri ada pengalaman-pengalaman ya. Namun memang kalau pelatihan sendiri karena kami kan teknik industri ini betul. Memang banyaknya itu di bidangnya supply chain. Nah, jadi memang kita biasanya supply chain itu kan intinya integrasi. Jadi dalam bisnis itu ada beberapa pihak kayak misalkan ada supplier, produser, distributor. Nah, ini biasanya kepecah-pecah. Nah, ketika kita biasa dipanggil buat training, itu sebenarnya juga ada misi untuk gimana nih menyatukan divisi yang pecah-pecah ini. Silo ya, masih silo nih gitu. Nah, salah satu yang biasa kita bawakan adalah permainan terkait dengan supply chain yang kemudian menyadarkan mereka bahwa tanpa komunikasi yang lancar antar divisinya, bidang-bidangnya, maka supply chain itu sangat tidak efektif dan tidak efisien dan bahkan tidak produktif. Betul. Ujungnya yang tadi Bapak bilang terjadi harga misalkan jadi mahal, kalah persaingan dengan yang lain, akhirnya bangkrut. Karena banyak ternyata perusahaan-perusahaan lain itu sangat efisien supply chain-nya,
mampu menghasilkan produk yang sangat murah, menghantam produk kita, dan kemudian akhirnya jadilah banyak PHK. Salah satunya kan untuk mengurangi cost atau biaya. Nah, disitulah kemudian kita menggunakan ini untuk menyadarkan. Akhirnya mereka bertransformasi. Jadi menginspirasi untuk mentransformasi agar mereka bisa lebih solid, agar nanti lebih efisien supply chain-nya, dan nanti bisa menyelamatkan bisnis itu sendiri. Itu salah satu contoh aplikasi di industri. Iya. Aku ingat ini Mas jadi. Ini ada tema menarik juga Prof. Yang barangkali nanti mungkin bisa kita jadikan salah satu bahan kolaborasi ke depan. Kami sedang membuat apa yang kami sebut kalkulator produktivitas. Sebenarnya itu juga simulasi. Karena kita mensimulasikan seluruh lini perusahaan untuk kemudian menghitung resultan produktivitasnya. Siapa berkontribusi berapa itu kemudian tergambar di situ. Satu perusahaan tapi satu perusahaan. Oh, belum supply chain ya. Belum. Artinya kita melihat dari output saja. Oke. Output kemudian kita bandingkan dengan input. Kalau supply chain kan proses ya. Nah, nanti ke divisi supply chain dia kemudian kita hitung kontribusi terhadap proses keseluruhan, bagaimana input yang dipakai, output dia apa terhadap agregat result kan itu. Nah, ini saya rasa tema yang menarik juga karena kemudian ini mensimulasikan, dan ini kemarin kami coba. Kalau ini banyak sebenarnya dipakai di manufaktur ya, karena per produk itu berapa ini jelas itu. Ketika ngomong jasa kan beda lagi. Beda. Betul. Nah, kan itu kemudian kami kemarin sedang melakukan simulasi ini di perusahaan jasa. Tetapi seandainya ini kita buat jadi salah satu katakanlah tema dalam simulasi ini akan menjadi menarik karena disinilah kemudian tadi itu proses evaluasi ya kita ya, lebih ke evaluasi. Jadi misalnya kita bisa melakukan justifikasi di level board of director, perusahaan produktif tidak, produktivitas ini disumbangkan oleh mana saja, mana di antara lini yang nggak produktif, sehingga kemudian intervensi-intervensi yang diperlukan bisa dilakukan. Termasuk juga sebenarnya yang kami dorong arahnya adalah kepada gain sharing, karena kita ingin memberikan reward kepada yang berkontribusi lebih. Yang nggak berkontribusi ya kita tidak berikan, mungkin rewardnya diganti pelatihan supaya dia perform kan gitu. Nah, ini yang kemudian kami sedang membuat ya ini simulasi kalkulator, tapi barangkali nanti kita buat game sehingga nanti kalkulator ini lebih mudah dipahami. Kenapa kok kita disebut produktif? Kenapa kok kita disebut tidak produktif? Kenapa kok saya dapat porsi sekian? Kenapa kok ini sekian? Nah, ini yang saya rasa juga tadi itu dengan penjelasan tadi itu akan menjadi kita punya satu skema yang lebih spesifik lah barangkali gitu. Itu sih. Ya, betul. Memang terkait produktivitas sendiri pun kalau kita bicara teman-teman UMKM kan belum banyak juga yang menyadari hal tersebut gitu ya, sehingga ketika nanti kita mungkin bisa membuat itu lebih menarik gitu kan, mereka bisa lebih mereka bisa lebih tergambarkan dan pengen mengikuti gitu kan, karena masih banyak yang merasa kayak apa sih gitu kan, yang penting kan saya jalan sehari-hari bisa bisa produksi dan seterusnya. Itu kan masalah klasik yang sebetulnya mereka alami. Saya sebenarnya fokus kayak yang tadi itu Mas. Misalnya waste kan nggak produktif sebenarnya. Tapi itu kemudian kan tidak pernah dikuantifikasi. Tidak pernah di ini kan. Supply chain tadi. Ternyata bisa diperpendek nih rantainya. Kenapa tidak? Kan itu loh. Sehingga kan kemudian itu kan diawali dengan potret helikopter view tadi kan, yang namanya produktivitas. Kita agregatnya kok cuma sekian ya. Ternyata yang agregatnya arahnya berlawanan itu yang sebelah sini nih. Misalnya supply chain, intervensinya apa? Kita kayaknya perlu ngurangi. Persis yang kita lakukan. Jadi membawa mereka tuh yang tadinya silo thinking, berpikir ini kan. Nah, itu maksud saya. Iya. Hanya kita pakai angka produktivitas sebagai KPI. Kemarin Prof ini kita ketika implementasikan ada kayak semacam ini ya kegambangan ya, karena kita udah punya KPI. Iya, betul. Produktivitas di mana gitu. Ternyata sebenarnya produktivitas harusnya menjadi salah satu KPI. Karena kan lebih terukur. Tadi Prof kan bilang kita harus bilang angka, nggak bisa ngomong banyak kan. Banyaknya berapa? Ya kan? Kita harus untung berapa. Nah, itu kemudian KPI itu jarang yang dalam tanda petik itu deh, smart itu, spesifik, measurable itu dia kurang. Nah, ini yang kita berharap nanti ada game-game yang juga kemudian bisa membuat semacam justifikasi. Saya tidak produktif, saya kurang produktif dengan perbandingan input output sekian, intervensi di mana. Betul sekali. Jadi sangat menarik ya. Jadi akan sangat banyak hal yang bisa kita explore berikutnya. Sebetulnya ini baru pemanasan ya. Tapi banyak ide baru. Ini tadi kan kita sebenarnya secara brainstorming ide nih untuk nyari game-game baru ya kan kita yang ini ya. Betul. Dan saya agak sedikit tertarik dengan tadi kalau misalkan untuk membandingkan pelatihan kita nih Pak dengan yang juga dilakukan oleh teman-teman di teknik industri. Apa sih respon mereka ketika menerima pelatihan dengan menggunakan gamification? Pesertanya itu jadi seperti apa gitu? Kalau kita mungkin selama ini kita menggunakan pelatihan yang reguler gitu ya, monoton dan sebagainya, ya kita tahulah
waktunya hanya 3 hari, sangat pendek. Kita nggak tahu yang mereka peroleh akan seberapa persen yang mereka sadari penting gitu kan. Nah, kalau dari sisi penggunaan gamification ini seperti apa nih Mas Ari? Oke, baik. Jadi kalau mohon izin menjelaskan bahwa kami di sini ketika memberikan training itu memang biasanya menggunakan 2 skema. Jadi memberikan pelatihan dengan serius games. Jadi mereka betul-betul main games dan juga sekaligus pelatihan itu dibuat gamification. Oke. Nah, perbedaannya di mana nih? Gitu. Nah, kalau serius games itu berarti memang kita bawa tuh gamenya ada buat dimainkan. Kayak tadi misalkan permainan terkait dengan supply chain management. Kita berikanlah kepada mereka bermain bagaimana agar mereka bisa berpikir lebih sistem ya secara supply chain-nya, helicopter view. Nah, itu mereka menggunakan serious games. Nah, gamification-nya gimana? Selama pelatihan kan setelah mereka bermain tentu saja ekspresi mereka akan sangat lebih seneng otomatis karena jadi satu tim itu nanti ada 8 orang misalnya. Mereka bisa saling berkomunikasi atau tidak dan mereka berkompetisi dengan tim yang lain. Betul. Itu memberikan semangat kepada mereka untuk saling lebih baik ya, bagus-bagusan gitu. Padahal hadiahnya permen atau sekotak coklat. Tapi ada prestis di situ ya. Ada prestisnya gitu. Nah, itu yang sangat mereka senangi. Nah, itu yang unsur reward tadi yang seperti Prof. bilang, permen itulah gamification-nya. Jadi kita memberikan ini nanti ketika berkompetisi, jadi tetap ada gamenya, serius games, tapi ada unsur gamification-nya, ada reward-nya tadi. Stimulasi. Ada stimulasinya. Iya. Terus ditambah nanti bagaimana ketika sudah masuk ke pelatihan, biasanya itu kita jadikan sebagai pembuka atau sebelum masuk training supply chain-nya, pembukanya mereka disadarkan bahwa harus bekerja sama. Nah, selama itu nanti berlangsung, ada misalkan leaderboard. Jadi bagaimana misalkan mereka keaktifan dilihat. Terus misalkan nanti apa poin-poinnya ketika menjawab pertanyaan yang benar. Atau memberikan pertanyaan yang bagus. Kualitasnya seperti apa. Nah, tentu saja itu akan membuat mereka secara personal selama pelatihan bukan hanya mereka itu tertarik di gamenya saja. Tapi sepanjang pelatihan sampai pelatihannya habis gitu. Antusias ya. Antusias. Jadi serious games dan gamification itu dipakai dua-duanya. Berarti kalau dari sisi trainernya itu tim atau trainernya tim bersama fasilitator. Iya, jadi fasilitatornya ada. Kita pernah mengadakan pelatihan itu untuk sampai berapa ya? Hampir 500 orang. 500 orang. 500 orang dengan banyak sekali. Itu kalau dari prakteknya, apakah itu sebaiknya mungkin misalnya satu perusahaan atau kita bisa, kalau di kita kan sekarang nih banyak perusahaan nih dalam satu kelas publik lah ya. Publik itu. Nah, ini apakah ada katakanlah kriteria tertentu misalnya sebaiknya ini homogen atau tidak terlalu heterogen atau seperti apa, barangkali ada hal yang juga perlu kita ini. Misalkan kalau kita membahasakannya publik atau in-house gitu ya. In-house kita masukkan ke satu organisasi gitu. In-house memang biasanya kalau kita punya request khusus sih terkait dengan Mas nih tolong dong disatuin nih. Sementara kan kalau publik kan nggak bisa. Nah, kalau publik biasanya yang diminta adalah apa sih yang sebaiknya kami pelajari. Jadi memang nanti di sana lebih banyak ke konsep-konsep dan teori. Tapi kalau yang in-house biasanya lebih banyak, ayo akur masalah apa antar divisi yang perlu dipecahkan bersama gitu sih. Jadi memang ada beda tujuan mungkin. Beda tujuan. Beda tujuannya. Gitu. Seperti itu kira-kira. Saya rasa mungkin kalau perusahaan mau kolaps kan temanya mau selamat nggak nih? Itu in-house masuk kita. In-house kan mereka juga akhirnya nurut kan. Kita simulasikan kayak gini. Kamu udah nggak kerja bulan depan. Itu kan mungkin akan membuat suasana lebih ini juga ya. Dipanggil buat yang emang mau kolaps biasanya. Ada beberapa yang sadar sinyalnya itu sebelum sinyalnya datang. Ada juga yang udah terlambat baru manggil. Nah, kita kan punya klinik nih. Memang tujuannya itu. IGD-nya nih pakai simulasi ini udah mau kolaps daripada PHK orang, coba kita fasilitasi. Barangkali itu juga menjadi menarik. Jadi kami memotret dulu memang perusahaan ketika produktivitasnya jauh, itu kan tanda dia bermasalah nih dengan kata-kata tadinya. Mungkin dengan itu kita bisa mendorong intervensi melalui yang seperti ini. Oke, baik. Tadi kita sudah bahas sangat banyak sekali dan ternyata memang akan ada banyak ide muncul nih Pak Sani ya untuk bagaimana sih gamification dan juga serious games yang bisa diterapkan di pelatihan-pelatihan yang ada di P3D itu sendiri. Dan kalau kami kan kliennya cukup wide nih Prof dan Mas Adi, dari yang paling manajemen kaki 5 sampai manajemen bintang 5 nih kan. Terus sampai enterprise. Iya, betul. Sehingga kekhususannya perlu diperhatikan gitu kan. Seperti apa sih yang dibutuhkan oleh teman-teman UMKM, seperti apa yang dibutuhkan oleh teman-teman perusahaan menengah sampai yang sudah enterprise, yang sudah punya sekian cabang dan lain sebagainya, itu yang kita perhatikan karena kan tidak bisa ya semuanya harus gini gitu kan. Nanti mereka nggak akan mendapatkan
porsi yang tepat atas kebutuhan mereka gitu kan. Nah kalau selama ini mungkin ya Prof yang sudah dilaksanakan oleh teknik industri gitu ya, atau dari LabSam sendiri, apa sih hal menarik yang sudah dirasakan gitu ya dari pengalaman menerapkan serious games dan gamification mungkin di dunia nyata gitu? Sebenarnya pengenalan gamification dalam pelatihan tuh bisa dua, seperti yang tadi disebutkan oleh Pak Ari. Betul. Ada yang basisnya memang serious games, dari awal dia bermain game, ada briefing, main game, debriefing kita coba lakukan. Atau kita memperkaya proses pelatihan yang ada, di mana saat beberapa elemen itu menggunakan game. Jadi misalnya kita lagi ngajarin soal quality improvement. Ya. Salah satu hal yang membuat quality improvement itu penting itu kan karena ada kompetisi. Jadi sejarahnya di teknik industri itu adalah kalau kita nggak ada kompetisi, quality nggak penting. Karena kan satu orang monopoli kan tidak penting quality lagi. Betul. Kan ya. Bahkan dulu ada gosip pada saat Ford bikin mobil, Anda boleh pesan warna mobil apa aja asalkan hitam. Karena ya mau beli mobil di mana lagi zaman segitu pada saat Ford masih ada gitu ya. Artinya adalah bagaimana ngajarin kompetisi misalnya, bahwa itu adalah bagian terpenting kenapa kita harus meningkatkan kualitas. Makanya di kelas misalnya kita menggunakan namanya throw the ball game. Bagaimana mereka secara kelompok bermain untuk itu. Nah game-game kecil ini sebenarnya bisa dipakai paling tidak untuk memasukkan unsur yang fun dan tapi tetap sangat bermakna. Kalau kita respons dari mahasiswa gimana? Yang diingat main gamenya doang. Ujiannya malah lupa mereka. Nah, tapi mereka sadar bahwa iya Pak, emang kompetisi adalah hal yang penting. Jadi memasukkan satu dimensi saja dengan game-game kecil di dalam itu sudah cukup baik. Dan kalau dalam pelatihan yang cukup panjang kita bisa bermain 5 atau 6 game itu sudah sangat membantu karena paling nggak motivasinya meningkat kembali, motivasi meningkat lagi. Pada saat satu hari kan mungkin naik turun, betul. Habis makan siang kan capek karbohidratnya otaknya pada di perut semua gitu ya. Nah, itu kan kita segarkan lagi dengan bermain game-game kecil. Nah, sebenarnya game-game kecil ini banyak sekali. Di lean management juga ada, di quality management ada. Jadi kita juga di kelas pun di kampus juga suka memasukkan game-game kecil seperti itu. Jadi memang dua strategi besar itu yang biasa kita lakukan. Dan itu memang memberikan dampak yang signifikan ya kepada para peserta pelatihan gitu kan. Dan kalau tadi kan sedikit disinggung kalau di games itu ada leaderboard dan lain sebagainya, itu apa sih manfaatnya Mas Ari? Jadi sebagai pengantar dulu ya mungkin kalau sebenarnya gamification itu kan kita mencoba menerapkan elemen permainan kepada dunia nyata yang bukan permainan itu sendiri. Betul. Jadi biasanya kalau kita kerja atau kita belajar, kita ambil nih apa sih yang ada di permainan, yuk kita ambil mengkondisikan di kita belajar atau di kita bekerja dengan tujuan agar kita lebih semangat, engage dan juga betah di situ lama-lama gitu ya. Nah elemen sendiri itu ada beberapa, ada leaderboard, ada poin tadi, ada badge. Terus kemudian ada macam-macam. Nah, salah satunya ada rewards-nya juga. Nah, di sini kemudian kita masuk ke leaderboard. Nah, di leaderboard itu sendiri tentu saja kita kan berupaya, itu kan perbandingan sebenarnya antara pemain-pemain yang ada. Biasanya ada leaderboard, ada score. Betul. Nah, ketika misalkan di situ ada, nah maka harapannya tentu saja bisa mengecek dong sebenarnya posisi seseorang itu ada di mana. Bagi orang-orang yang tepat dan jiwanya kompetitif, ini akan sangat membantu. Untuk membuat mereka itu semangat. Kenapa? Karena tentu saja mereka tahu, posisi saya ada di sini, saya pengen jadi nomor 1, maka saya harus lebih fokus setelah ini. Namun kembali bahwa di sini sebenarnya menurut dan Prof. Ahmad juga dari hasil riset kami, hal yang membuat menarik gamification ini adalah karena elemen permainan itu yang bisa nyocokin sesuai dengan orangnya itu tipenya seperti apa. Karena belum tentu semua orang itu tipikalnya kompetitif. Betul. Bisa jadi bersemangat untuk leaderboard, tapi bisa jadi orang kalau gue nggak nyari juara satunya, yang gue cari maknanya atau yang gue cari temennya. Nah, betul. Berarti kita punya orang yang dia itu termotivasi untuk bersosial. Ada orang yang termotivasi itu untuk memberikan sesuatu atau berkontribusi. Nah, makanya nanti bisa mungkin dilihat di slide ya. Kami sudah menjabarkan ada tabel yang dimana ada tipikal 6 orang yang dia tipikal motivasinya itu berbeda-beda. Ada yang memang ingin menumbuhkan diri, ada yang ingin menang, ada yang ingin berkreasi, nah macam-macam. Nah, di mana nanti motivasi ini bisa ditingkatkan dengan spesifik elemen dari game tertentu. Nah, jadi kalau pas ketemunya itu cocok. Tapi kalau ketemunya nggak pas, nah itu kadang yang menjadi tantangan juga, gamification jadi nggak efektif. Nah, ini menarik sekali sih Pak. Maksudnya gini. Ini tabel ini yang saya rasa menarik sekali. Saya ngeliat gini Mas, semula saya agak skeptis karena
saya berpikir, oh iya ini audiensnya mahasiswa. iya. Sementara kami target audiensnya adalah pelaku nih, orang-orang yang benar-benar bermain, yang kemudian tentu motivasinya berbeda. Sangat sulit mencari pengusaha yang kemudian filantropis kan, yang mencari gitu sulit. Gitu. Mereka kan pasti orang yang istilahnya itu risk taker. Kalau perlu gaspol ya, bangkrut belakangan kan. Nah ini yang kemudian juga ingin kita bina sehingga nanti kemudian produktif business decision yang dibuat itu gitu. Nah saya melihat apakah karakteristik pemain ini juga kita define di awal. Jadi kan kita kan perlu observasi nih. Ya, betul. Siapa target audiensnya dan kemudian apakah setup permainannya itu perlu juga diskenariokan oleh fasilitator sehingga kemudian situasinya menjadi produktif secara proses gitu. Oke, kalau dalam proses training atau belajar mengajar, kadang-kadang kan kita langsung menerima aja untuk efektivitas dan efisiensi ya. Kadang kalau perlu kita liatin lagi satu-satu, assessment lagi satu-satu kelamaan dan bisa jadi banyak biaya yang keluar dari situ. Nah kalau misalkan ini konteksnya adalah training massal atau memang publik untuk banyak orang, yang biasanya kita jadikan strategi adalah dalam konteks gamification itu kita menggunakan semua elemen di dalam pelatihan tersebut untuk memotivasi setiap orang yang berbeda-beda jenisnya. Namun jika memang kita punya informasi terkait sebenarnya mayoritas dari peserta ini seperti apa, itu jauh lebih enak. Seperti itu poinnya. Saya soalnya gini, ini sebenarnya saya coba blended ke area lain. Ambil contoh begini. Kami itu misalnya memiliki pusat pelatihan kerja daerah. Di sana ada orang yang kita berikan skill tertentu, misalnya ngelas atau ahli reparasi AC. Nah, sebagian dari orang ini itu berencana menjadi entrepreneur. Nah, bagaimana kemudian dengan skill yang terbatas tadi itu, mereka kita bekali juga, katakanlah pemain yang paling tidak itu tidak salah dari awal gitu. Nah, sehingga kemudian kita mungkin perlu membuat semacam modeling ya, yang nanti bisa kita sisipkan di pelatihan mereka. Bahwa kalau kamu mau memutuskan menjadi entrepreneur, seperti apa langkah-langkahnya? Bagaimana kamu saling bersaing? Bagaimana kamu melawan yang existing? Apa saja yang harus kamu perhatikan untuk market, pemetaan pasar kan gitu. Nah ini yang mungkin sederhana tapi sangat penting gitu loh. Jago ngelas tapi kalau dia kemudian dia nggak bisa ini kan nggak jalan tuh. Nah ini yang saya pikir menjadi bagus juga Mas kalau kita menjadi salah satu materi sisipan gitu. Setuju. Karena memang pada materi-materi di pelatihannya PPKD Bapak, memang kan mungkin sekitar 80-90% itu hard skill yang mereka dan soft skillnya memang hanya sedikit. Tapi tadi ketika kita bicara peserta pelatihan kan belum tentu semuanya mau bekerja gitu kan. Bisa jadi memang dia mau melatih di situ untuk buka usaha pada akhirnya. Nah, tapi pembekalan itu yang mungkin harus kita perkaya lagi gitu kan. Kalau dari awal dia sudah bisa mensimulasikan gimana sih bisnisnya dia nanti berjalan, itu kan akan sangat baik sekali gitu kan. Karena kalau diteraskan langkah pertama ini kan sulit ya. Kalau disimulasikan tuh setelah ini kok di sana bikin gimana. Nah, ini menjadi sangat real gitu. Hampir real lah ya gitu ya. Yang saya pikir nanti juga menjadi pengayaan. Jadi kita nanti nggak hanya menyasar mereka yang sudah running, tapi juga yang startup. Nanti simulasi salah satu kekuatan simulasi ini juga. Itu kita pernah membuat gamenya untuk yang startup itu untuk product development startup. Jadi gimana sih kira-kira nuansa mungkin yang bagi mau ingin terjun ke startup entrepreneur itu, gimana sih iterasi kayak misalkan nyari feedback dari konsumen itu seperti apa. Terus kemudian setelah itu bagaimana mereka harus memperbaiki iterasi 1, 2, 3 cepet kan. Pricingnya gimana. Nah itu juga pernah kita buat game simulasi. Itu kalau kita buat satu paket gitu ya, itu menjadi materi wajib di misalnya pelatihan las gitu. Sehingga mereka kemudian paling enggak setelah selesai itu luar biasa loh Pak ininya. Saya bayangin itu. Yang pelatihan bikin kue, kan dia gimana di versi produk tadi itu menjadi salah satu menarik. Memang kan seperti yang tadi dijabarkan di dalam ada namanya persona itu dalam dunia product design itu adalah bagaimana kita mengidealkan seseorang yang akan melakukan hal tersebut. Tadi saya sudah sampaikan misalnya biasanya kita belajar dari orang yang sudah terbiasa, kita petakan dia seperti apa responsnya, kita buat skenario. Nah ini sebenarnya kayak persona tadi. Jadi misalnya kalau emang personanya adalah Anda sudah punya keahliannya tapi kita pengen Anda sebagai entrepreneur, kita desain, kita bayangkan dulu biasanya. Kita tiru atau kita bayangkan bahwa persona ini butuh keterampilan ini yang menambah soft skill dibandingkan hard skillnya dia. Dari situlah kita biasanya petakan kembali dalam game elements yang lain. Jadi
misalnya dia harus bisa menerima telepon misalnya atau mengontak via WhatsApp, jangan pakai bahasa yang Gen Z, gen apa yang saya kadang-kadang juga kalau mahasiswa kontak saya ini apa maksudnya kamu gitu ya. Nah tadi mereka harus lebih formal karena kan ketemu sama orang. Nah hal kayak gitu mungkin bisa dipetakan bahwa oke, kita mungkin petain dari yang sudah sukses, gimana sih dia berjalan seperti apa. Nah kita anggap sebagai persona ini yang kita mau coba tiru. Nah dalam konteks ini jadi mudah bahwa ketika dia diberikan game ini, kita berikan tantangan bahwa Anda akan membuat bisnis baru. Jadi jangan terfokus lagi kepada hard skillnya gitu loh. Dia kayak bermain sebagai role playing gitu. Kayak orang main game, saya jadi penyihir, saya jadi pendekar, saya dan lain sebagainya. Yang di training untuk soft skill ini seperti itu. Anda akan bikin bisnis startup, jadi Anda adalah sekarang bukan lagi ke hard skill saja, tapi juga ke sini. Jadi dia seolah role playing. Nah karena dia role playing tadi, dia bisa seolah bukan terpaku lagi kepada hard skillnya, tapi dia mulai membangun yang namanya soft skill. Di sana ini, karena saya awal tahun kemarin ngomong ke Cahyo, kita tuh punya ayam goreng, lebih enak tuh dari McDonald. Kenapa ya McDonald yang nyampe, maaf ini nyebut merek nih ya, tapi kita kok bisa sampai kemana-mana, kita nggak bisa. Persona ini tadi menjadi menarik ya kan. Gimana kita misalnya ekspansi keluar, kita cari brand kita ada yang bisa keluar, misalnya Jiko, ya kan, itu bisa kita jadiin persona. Kemudian mereka yang punya orientasi ke sana bisa kita kasih paket pelatihan itu ya. Gimana nembus birokrasi ini, kira-kira kayak gitu Prof ya. Menarik ini Mas, inspirasi juga bagi para pengambil kebijakan karena memang ini menjadi cara yang efektif. Kita jujur aja, saya hampir lebih dari setahun ini memantau bagaimana pelatihan diajarkan, feedback peserta. Ya kalau kita lihat memang yang menjadi isu utama adalah motivasi mereka. Jadi karena mereka orang dewasa kerja, kadang-kadang di kantor ada kerjaan yang harus ditinggal untuk mengikuti pelatihan, sehingga pikirannya nggak ke sana. Nah, engagement mereka kemudian ke pelatihan berkurang. Dan pada akhirnya juga menurunkan kualitas asupan materi yang mereka terima. Nah, simulasi ini sepertinya Mas menjadi jawaban untuk itu, karena mereka engage. Nggak mungkin lempar sambil handphonean kan nggak mungkin. Kita kan juga mungkin bisa pakai aturan handphone semua diletakkan. Nah, itu kan mungkin menjadi cara juga membuat orang engage sepenuhnya kepada pelatihan. Dan case-case tadi itu menarik karena itu real yang dihadapi. Nah ini yang barangkali menjadi nilai tambah yang mungkin lewat forum podcast ini perlu kita diseminasikan sehingga semua orang paham itu loh gamification itu, karena hampir belum ada yang bikin kayak gini kan. Secara real life. Secara kalau di dunia akademis mungkin sudah banyak. Mungkin ini ya. Tapi kan mahasiswa nih. Nah, kita kan ngajak tukang gorengan main game kan nggak pernah nih. Kita pengusaha restoran. Saya pikir ini menjadi itu terobosan juga. Betul. Kita untuk membuat katakanlah pelatihan-pelatihan kita semakin berbobot mungkin. Betul. Saya tadi tertarik kan ada achiever dan lain sebagainya. Kalau pengalaman ketika melaksanakan training itu heterogen atau homogen itu bagaimana sih komposisinya mereka gitu kan? Kan ada juga kalau nggak mungkin semua achiever semua atau jangan-jangan pasif satu kelompok ternyata pasif semua gitu kan? Itu gimana tuh Mas Ari itu? Iya, kalau dibuat pelatihan anak-anak mahasiswa sini itu achiever semua. Udah jelas. Jadi lebih homogen. Nah, memang tantangannya di publik. Jadi kalau misalkan di publik itu kita ketemu banyak orang, tapi kalau di mahasiswa terutama kalau ya memang sampelnya paling banyak di UI, itu kita udah bisa lihat lah, nih achiever udah paling tinggi karena mereka terseleksi dari seleksi yang ketat juga ya. Betul. Nah, tapi kalau untuk yang memang nanti nih ketika ke publik terus kemudian ke dunia nyata yang tadi Bapak bilang ke tukang gorengan dan sebagainya, ini memang betul-betul kita membutuhkan data sebenarnya. Sebenarnya mereka itu seperti apa? Backgroundnya, terus kemudian motivasi mereka. Jadi kan sebenarnya ketika gamification ini kan ngomongin motivasi. Jadi apa sih yang memotivasi mereka ketika misalnya mereka ikut pelatihan tuh apa yang mereka cari? Mereka cari koneksi misalnya. Kalau orang nyari koneksi, kita kasih leaderboard malah gak cocok. Nah, cocoknya adalah diberikan hal-hal yang membuat mereka rekat sebagai satu tim. Nah, itu kan beda lagi ininya. Terus kemudian apa nih kalau Anda ikut pelatihan seperti apa? Saya mau bertukar pikiran, saya mau sharing, tapi saya juga mau belajar dari orang lain. Dia suka sharingnya. Berarti kan gamification-nya kita perlu menyiapkan ruang-ruang untuk mereka sharing dan memberikan apresiasi. Bagi yang sering sharing di pelatihan itu, maka dia akan jadi top kontributor. Nah itu namanya badge dan lain sebagainya. Kasih permen aja ya? Kasih foto permen. Atau tempelan pita-pitaan gitu juga. Terlalu banyak ngomong tak kasih permen dulu. Terlalu banyak sharing. Betul, banyak sharing. Nah itu yang memang kondisinya seperti itu sih. Jadi komposisi lebih mudah kalau di sini, kalau di luar susah untuk mengetahui komposisinya. Tapi saya tadi kepikir beberapa ide yang bagus itu, saya pikir bisa itu kita bisa ngekspor ke PPKD. Iya betul. Materi tadi itu, simulator itu.
Ini kalau mereka ke 45 hari kan, udah sehari lumayan ke 3D simulasi. Biasanya tuh mereka kalau nggak salah mereka tuh menyediakan sekitar 5 hari buat produktivitas, Pak. Nah itu berarti bisa Salah karena satunya kan nanti mungkin ini. karena kalau pelatihan di PPKD itu kan kalau yang hard skill biasanya 30 sampai 45 hari itu, Pak. Itu kan sangat panjang. Kalau hanya hard skill aja kan sayang. Sayang. Dan ya tadi itu loh, orangnya itu jago ngelas, tapi kemudian ketika dia bangkrut juga kan dia nggak ini. Dan itu skill yang tidak equivalent itu loh kalau gitu ini. Iya. Sayang. Ada satu aspek lagi yang sebenarnya memungkinkan itu online serious games. Oke. Nah, tapi emang ini kami tidak banyak kembangkan karena memang tadi begitu sebaiknya satu ruangan. Walaupun online ya, Prof ya. Walaupun online ataupun memang ya bentuknya boardnya memang seperti itu gitu. Saya sih mungkin sepakat ya. Kayaknya ini kalau kita arahkan ke pendekatan yang tidak real, misalnya kayak online tadi virtual gitu. Missing point yang terbesar adalah kita kehilangan kesempatan untuk mengeksplor personality. Yes, betul. Karena bagaimanapun kan dibalik semua teori itu eksekutornya kan, the man behind the gun-nya kan gitu kan. Jadi konsepnya tahu, tapi kemudian kalau dia tidak memahami, oh ya saya itu risk appetite saya kayak apa sih? Betul. Nah itu kan kemudian dia harus menyesuaikan kan style ini. Jadi kita juga mungkin terutama untuk para startup, karena startup ini kan seringkali terjebak karena mereka tuh belum matang ya, secara pengalaman belum pernah gagal, sehingga kemudian resiko mereka untuk agak kurang terarah itu lebih besar. Betul. Karena itu kemudian keuntungan ketika kita melakukan simulasi ini juga kita bisa mendiagnosa. Kamu profilmu seperti ini. Kemungkinan kalau kamu running bisnis akan ada risiko-risiko ini yang harus kamu jaga. Nah ini yang kemudian menjadi penting. Tidak hanya untuk dia mungkin juga bisa memutuskan. Oke, kalau gitu yang ideal kamu mencari mitra yang seperti ini, yang bisa melengkapi. Nah ini hal-hal tambahan Mas yang kemudian menjadi keuntungan lain dari simulasi ini. Saya pikir yang perlu kita eksplor juga. Karena kalau kita bikin pelatihan kan kita harus punya tuh. Oke, tujuan pembelajaran ini kemudian apa saja ininya gitu. Kira-kira mendesain itu seperti apa ya, Prof? Termasuk keluarannya nanti apa gitu? Ya, baik, biasanya kita mulai sama kok. Jadi kita punya learning goals dulu. Learning goals itu, kemudian kita buat matriks. Dari learning goals itu, game elements apa yang bisa kita introduce? Misalnya tadi kita mau introduce konsep risk management gitu ya. Bagaimana mengelola resiko saatnya ketidakpastian lah sebenarnya, uncertainties. Oke, kita introduce namanya game elements, kasih kartu yang tadi kita ambilkan. Terus untuk belajar ini sebaiknya ada proses ini. Berarti ada game elemen ini. Jadi setiap game elemen itu kita cocokkan dengan learning goals-nya. Gitu. Dengan cara demikian kita paling tidak pada saat mulai merancang mechanics-nya, game mechanics-nya, itu kita udah pastikan bahwa kita udah punya serve nih karena komponen-komponen udah kita rancang. Nah, emang yang kadang-kadang sulit bagaimana menentukan merancangnya itu dalam bentuk beberapa kelompok supaya ada unsur gamifikasi kompetisi tadi. Itu bagaimana memastikan bahwa pengalaman yang didapat itu sama. Karena kan kadang-kadang ini risk taker-nya banyak, ini risk avoider-nya banyak dan sebagainya gitu. Nah, ini yang harus agak-agak sedikit kadang-kadang fasilitatornya agak nyuntik-nyuntik gitu. Supaya paling tidak pernah nyoba yang lain gitu dan sebagainya. Nah, ini yang dikondisikan. Tapi itu yang kita melakukan. Jadi tetap sama, learning goals-nya apa, nanti kita game-nya seperti ini. Baik secara serious games untuk satu pelatihan maupun gamifikasi kalau kita pengen mini games. Kalau mini games sebenarnya learning goals-nya adalah ini, komponen learning goals ini bisa pakai mini games ini. Komponen learning goals ini bisa pakai mini games ini. Jadi dalam satu pelatihan itu bisa aja mini games-nya beda-beda. Kalau kita nggak berbasis serious games secara total simulasi ya Bapak sekalian. Jadi bisa dua itu yang dilakukan. Tapi intinya sama. Mungkin kita harus terjemahkan dulu. Ini misalnya pelatihan ini tujuan pembelajarannya ini, kayaknya nggak bisa spesifik, masih terlalu umum. Nah kita konfirmasi dulu, ini kira-kira ada berapa 6 goals atau berapa goals. Nah setiap goals itu yang kita kemudian jadikan matriks, game elementsnya apa kita cocokkan, supaya memastikan bahwa semua goals yang ada ini kita dapatkan. Biasanya kayak gitu caranya. Jadi bisa ada dua pola ya. Pertama, dia di-insert sebagai bagian dari satu pelatihan besar. Di dalamnya gamification adalah bagian dari pelatihan ini. Ada juga yang murni memang dia full gamification secara style, secara natur gitu ya. Biasanya tadi kita pengen meniru satu pengetahuan yang dimiliki oleh persona kita tadi, expert kita tadi. Kita mau itu biasanya bisa kita buat dalam satu game. Jadi skenario pun kita gampang. Anda sekarang pada kondisi seperti ini, terus pada season berikutnya kita bilang, ini lagi ada shortage di sebelah sini. Nah, kita berikan secara stage seperti itu, sesuai dengan persona tadi. Ya, ini sangat menarik ya. Kita berharap video ini nanti bisa ditonton oleh banyak pelaku usaha supaya mulai sadar nih, Pak. Kita
undang teman-teman pengusaha, mungkin Kadin, Apindo yang jadi stakeholder kita. Betul. Nanti kita tawarkan. Mungkin mereka punya topik yang kita nggak kepikir karena mereka yang di lapangan. Betul. Nanti kita pikirkan apa-apa ya. Misalnya tadi itu isu PHK massal nih. Kita cari perusahaan yang selamat ya kan. Sama nyari yang mungkin yang korban ya kan. Nanti kan kita itu kan menjadi resource tadi yang persona yang tadi yang harus kita ambil ilmunya kan itu. Ya kadang kita harus ambil ilmu dari penderitaan orang lain kan. Ya kan yang bangkrut tadi mungkin bisa cerita juga. Ini kalau lu gini bangkrut kayak gua kan itu kan penting kan kita kapitalisasi bukan untuk nyukur-nyukurin ya, tapi mencegah nggak banyak lagi yang kayak gitu. Dan juga yang survive tadi bisa lesson learn-nya apa supaya survive. Nah, ini yang hal-hal yang mungkin menarik nih. Terutama sebenarnya banyak nih case-case kayak ini pasca Covid. Oh iya, betul, betul. Gimana dengan turbulensi? Saya kemarin itu misalnya ada satu hotel di Jakarta yang berdiri sejak tahun 92, hotel domestik bukan chain dari yang gede, dan dia survive melewati Covid. Padahal hotel itu paling terdampak ya, betul. pembatasan. Nah itu juga mungkin bisa menjadi salah satu model. Nih saya kemarin kebayang, oh iya, Bapak itu kayaknya menjadi menarik itu model untuk ini ya, mengalami resiliensinya itu gimana? Iya betul. Itu bisa ini. Nah itu saya rasa nanti kalau kita ketemu pengusaha, ini akan menjadi semakin kaya. Iya, betul. Dan ini juga ya kalau saya boleh bilang memperkaya juga khasanah di kampus kan ya. Karena banyak case-case real lapangan yang kemudian bisa menjadi insight untuk pembelajaran gitu. Memang kalau kita bicara tentang pasca Covid ini banyak sekali industri yang masih mengeluh bahkan sampai sekarang. Padahal sudah sekian tahun ibaratnya terlepas gitu ya. Tapi mereka masih menyampaikan, Pak, kita belum naik nih, belum pulih, kita belum naik dan seterusnya, dan mereka bisa menggapai strategi yang tepat untuk mereka bisa kembali naik sebelum Covid gitu kan. Nah, kalau yang menarik juga sebetulnya yang ingin saya tanyakan gitu ya, ketika mengadakan pelatihan dari sisi misalkan serious games yang full gitu atau gamification yang sederhana, ada nggak sih resistensi dari peserta atau dari mungkin dunia industri dan lain sebagainya ketika itu dilaksanakan? Ya, kalau misalnya resistensi ini memang sangat tergantung dari konteks ya. Jadi kalau misalkan di mahasiswa tentu mereka tidak punya pilihan, mau nggak mau mereka ikut gitu. Tapi kalau misalkan dari industri, nah ini konteksnya berbeda-beda. Jadi memang ada kecenderungan bahwa dulu pernah kita diundang itu dari seorang kayak semacam baru restrukturisasi. Jadi mencoba untuk lebih baik kan akhirnya diganti tuh struktur organisasinya. Terus bagaimana caranya agar dia itu bisa membantu supply chain-nya lebih terintegrasi, ngundang kita. Nah pada saat kita ke sana itu full banyak resistensi di sana karena ternyata ya kan banyak orang-orang yang tadinya ada di divisi ini kelempar menyalahkan dia. Karena ada transformasi organisasi itu jadi udah gitu kita di training lagi kan. Padahal itu sebagai bentuk pertanggungjawaban sebenarnya untuk membekali. Nah, itu yang pada waktu itu menjadi pembelajaran juga buat kita. Apa yang kemudian terjadi dan bagaimana sebenarnya approach yang kita perlu lakukan. Jadi pada waktu itu insight yang kita dapatkan adalah kita harus mulai salah satu insightnya jangan dicampur dulu trainingnya. Jadi pada waktu itu panasnya adalah ketika baru seperti itu. Profiling dulu ya. Iya langsung. Jadi yang ada di kelas tuh udah ini gara-gara dia nih. Kita jadi bingung kan. Kita datang mau ini memberikan sesuatu tapi malah resisten dan ngerasa itu kan teori doang Pak. Pada ini harusnya dia begini tapi dia nggak ngikutin apa yang Bapak bilang gitu. Betul. Malah jadi runyam gitu. Itu yang pertama. Jadi kita coba mengisolir konflik dengan misalkan mana divisi-divisi yang lagi akur itu kita iniin dulu, tanyain dulu, baru nanti kemudian kalau kita udah tahu masalahnya apa, baru kita masuk ke yang plenonya atau yang gedenya gitu. Yang kedua memang salah satu strateginya langsung datengin atasan langsungnya. Jadi nggak bisa, kita harus mendapatkan persetujuan dulu bahwa masing-masing leadernya ini mau bertransformasi dulu. Biar yang bawah-bawahnya ikut, karena yang bawahnya kan ikut atasnya. Betul. Nah kalau atasnya mau perang sama yang lain, yang bawahnya ikut perang juga. Nah jadi pada waktu itu kita ngobrol dulu, bagaimana nih antar leadernya, antar manajernya siapa yang masih bermasalah, masalahnya apa. Nanti bisa nggak kalau pada saat pelatihan itu tuh mohon untuk dibawa semangat kebersamaannya dan tolong dikasih tahu.
Nah dengan itu yang pure pengalaman terjadi di lapangan yang kita sempat kagetnya. Karena kalau yang lancar ya udah biasa, betul. Kan standar ya. Tadi kan nggak boleh belajar dari yang Iya, biasa. kalau ini yang mengagetkan. Observasi tingkat kebaperan. Kalau enggak kita jadi kaget sarana gitu. pembalasan gitu. Pas datang kaget kenapa? Oh ternyata baru diganti, dirombak dan kemudian merasa bahwa gara-gara salahnya si ini dan akhirnya kita itu resistensi yang kita dapat sih. Iya, karena kalau gamenya tidak dibangun, nggak akan jalan gamenya, karena kan jadinya seperti nggak bermain gitu. Nggak bermain jadinya, jadi ngerasa nggak relevan kayak. Kalau ini saya bayangan orang awam, ketika mereka mendengar gamification, ini makhluk apa? Betul. Dan mungkin mereka juga, kalau mereka kan materi ini itu kan jelas, nanti akan dapat ceramah ini, kira-kira ini. Ketika disebut gamification, itu kan kadang-kadang mereka itu apaan sih ini gitu loh. Kira-kira untuk menetralisir itu seperti apa atau gimana cara kita mau marketing? Takutnya ini kan Pak Cahyo nanti kita bikin ini nggak ada yang daftar kan. Apaan sih lu ngajak main-main. Nah, itu kan nanti menjadi bumerang kan ke kita untuk menawarkan program, karena di kami itu untuk memasarkan pelatihan ini salah satu isu penting. Betul. Nah, apakah pernah ada pengalaman tuh ketika dikemas gamification atau kita sembunyiin aja? Gamification kan itu tekniknya, judulnya, materinya itu, tapi caranya gamification atau seperti apa nih kira-kira? Ya, beberapa kita lakukan seperti itu, Pak. Jadi memang saya pada saat mengintroduce games di kampus pun, ya profesor-profesor lain juga kuliah kok main games. Gitu. Itu kan sudah profesor loh, Pak. Jadi saya lagi bawa game board terus ada bola ada gitu. Kamu kok bawa bola sih gitu loh. Saya mau main ini gitu, saya jelasin gitu. Tapi sebenarnya dengan adanya konsep gamification itu lebih banyak acceptance yang udah terjadi. Jadi teman-teman saya pun, kolega kami yang senior pun udah mengerti bahwa games tidak seperti itu. Itu kenapa kita kasih namanya serious games gitu. Bukan kenapa, kadang-kadang kalau kita bilang games doang for learning aja, mereka kok belajar pakai games kan gitu. Jadi berbagai macam istilah games untuk belajar ini nggak bisa kita pakai di Indonesia karena tadi dituduh kok belajar main game. Betul. Tapi sebenarnya dengan kalau saya bandingkan 10 tahun atau 15 tahun yang lalu kita memulai ini, kemudian seperti sekarang sebenarnya sudah lumayan adaptif gitu. Bahkan dicari-cari kalau kami lihat gitu. Betul. Jadi contohnya kita karena memang tapi memang saya tidak tahu apakah sebagai strategi itu ditulis di dalam judul besar-besar jualan itu maksudnya, atau sebagai bagian di dalamnya gitu. Tapi menurut kami sebenarnya kalau kita jualan dengan konsepnya itu tadi, kayaknya bakalan lebih tertarik orang-orang gitu. Karena mereka tahu bahwa ada unsur permainan gitu. Paling nggak ngomong games itu malah lebih tertarik mereka. Nah, subtitle kali ya. Itu bisa jadi. Betul. Karena memang kalau langsung mungkin masih membingungkan. Jadi saran saya sih memang sebaiknya tetap dalam bentuk subtitle, atau kalau jika ada kayak bola-bola Anda mau main game? Itu akan lebih menarik walaupun judulnya formal. Karena kami pun supply chain, kita bilang trainingnya ada supply chain atau basic supply chain management. Tapi di dalamnya adalah satu hari main game. Kenapa? Karena memang supaya memberikan semangat positif lah dari awal yang akan menjadi snowballing pada saat game-game berikutnya. Iya, betul. Kita itu tadi pembelajaran menyenangkan sebenarnya. Makanya kami kan memang di gedung baru ini di lantai dasar itu yang sangat serius. Nanti yang serius doang di lantai 3 bermain. Jadi kita tetap serius itu, nggak ada yang nggak serius. Ya, mungkin kita bisa ini memang agak lucu ya Pak. Kita free, gratis, tapi marketing masih jadi masalah. Ini udah gratis aja nggak mau, ada yang salah kan itu. Iya, berarti kan ada yang salah di situ kan. Ya mungkin bisa salah satunya tadi, betul sekali Prof. Masih namanya informal, misalkan pelatihan dasar Kaizen misalkan, tapi di bawahnya kita tambahkan dilengkapi dengan gamification dan lain sebagainya. Itu yang mungkin bisa membuat perusahaan-perusahaan juga penasaran apa sih gamificationnya gitu kan. Dan itu bisa memperkaya mereka juga sih gitu. Oke, kita sudah hampir sampai nih di penghujung acara dan mungkin kita mau tanyakan kira-kira pesan-pesan apa yang penting disampaikan ke dunia industri terkait hal ini gitu ya, terkait pentingnya gamification dan kira-kira bisa diterapkan nggak sih di dunia nyata dan lain sebagainya. Mungkin dari Mas Ari dulu silakan. Baik, rekan-rekan produktivitas, jadi terutama untuk yang praktisi industri atau pelaku industri.
Jadi memang gamification yang pertama mungkin meringkas dulu. Gamification ini sebenarnya kita mengambil elemen-elemen permainan yang bisa digunakan dalam segala apapun yang di luar dari permainan itu sendiri. Jadi dalam bekerja bisa, meningkatkan kinerja mungkin ya karyawan atau diri kita sendiri itu juga bisa. Atau mungkin pada saat kita belajar, kita ingin meningkatkan kapasitas atau kompetensi kita, itu juga bisa digunakan. Nah, lalu apa saja elemen-elemennya? Misalnya kita ingin membuat dengan leaderboard kah, ada penilaiannya, ada badge-nya. Yang pertanyaannya adalah kenapa ini semua penting, gitu kan? Betul. Ini penting karena ketika misalkan kita lihat kan ada di beberapa industri itu, misalkan kita menugaskan seseorang atau kita punya karyawan yang tugasnya tuh monoton, tiap hari begitu-gitu doang kerjaannya. Betul. Sehingga pertanyaannya bagaimana nih menyemangati orang-orang ini yang kita pimpin ketika bekerja itu tidak merasa bosan, jenuh dan lain sebagainya. Nah, salah satunya adalah dengan menerapkan sistem gamification seperti ini. Anggaplah misalkan di bidang customer service yang bagian menangani keluhan pelanggan, kan kerjanya begitu-gitu terus, dikomplain orang. Anggaplah ada 3 orang misalkan yang bekerja pada kita misalnya. Nah, ini bagaimana kemudian kita bisa membuat gamification, misalnya membuat sedikit kompetisi. Siapakah yang penanganannya paling baik? Betul. Bagaimana caranya bagi yang paling ramah siapa? Atau siapakah yang menjadi favorit dari konsumen? Nah, ini dengan harapan bisa membantu bagaimana proses-proses dalam bisnis itu sendiri menjadi lebih produktif dengan menggunakan elemen game tadi, karena meningkatkan motivasi atau performa yang ada pada bisnis tersebut. Karena bisnis tersebut kan dijalankan pada orang pada intinya. Betul. Nah, sehingga dengan gamification unsur orang ini yang akan sangat menentukan dan akan sangat mendapatkan dampak dari gamification. Nah, harapannya dengan adanya podcast ini mudah-mudahan rekan-rekan produktivitas dapat mempelajari dengan lebih lanjut nanti. Mudah-mudahan tertarik dulu. Sebenarnya gamification itu seperti apa? Oh, dan ternyata dampaknya bisa sampai ke arah sana yang bisa jadi diterapkan di bisnisnya teman-teman semua atau buat dirinya sendiri juga. Yang siapa tahu nanti bisa meningkatkan produktivitas dan juga membuat bisnis rekan-rekan semua berkelanjutan. Itu aja dari saya. Baik. Kalau dari Prof. Ahmad nih, kira-kira seperti apa nih Prof? Pesan-pesan buat industri? Sudah diambil Ari semua. Oke. Tapi saya mungkin bicara soal fokusnya memang bagaimana belajar pada posisi dewasa itu memang berbeda pada saat kita masih kuliah atau masih remaja atau masih muda gitu ya. Karena apa yang kita udah bawa, pengalaman kita udah cukup banyak, kita sudah belajar hal-hal lain juga lebih banyak, sehingga emang saya mengajak untuk mencari cara baru lah, bagaimana kita belajar yang memotivasi diri kita sendiri sebagai seorang dewasa. Dan menurut saya gamification atau serious games ini bisa menjadi cara untuk memotivasi untuk belajar kembali, karena memang kalau di kita belajar kan nggak boleh berhenti, sebaiknya terus belajar kapanpun kita, dimanapun dan kapanpun kita berada. Kira-kira itu aja mungkin. Oke, luar biasa. Kalau closing remarks dari Pak Sani, silakan Pak. Kalau saya ngelihat ini ada pelajaran penting bagi kita semua bahwa ternyata di kehidupan ini kita harus saling belajar. Sebenarnya gamification tadi saya dapat kuliah persona tadi dari Prof. Ahmad sangat menarik, karena ternyata kemudian mereka yang berhasil dengan melalui gamification ini bisa mengajarkan bagaimana orang lain juga bisa berhasil dengan pengalaman yang mereka miliki. Dan sebaliknya juga yang gagal juga bisa mengajarkan kepada orang lain supaya mereka tidak gagal dengan proses gamification ini tadi. Jadi tadi itu kita ibaratnya juga sebenarnya ini sarana knowledge management yang sangat efektif karena dibingkai dengan pengalaman dunia nyata. Jadi saya pikir ini menjadi salah satu terobosan ke depan untuk kemudian bagaimana mendeliver pelatihan-pelatihan yang membumi, yang berbasis pada realita di lapangan, yang kemudian juga memberi solusi yang benar-benar nanti bisa applicable di lapangan. Betul. Jadi ini kita mengajak teman-teman untuk merumuskan satu materi pelatihan, satu pendekatan pelatihan yang membumi, yang kemudian bisa bermanfaat bagi kita semua. Jadi saya sama tadi konsepnya tertarik dulu, kemudian ini akan menjadi skema dari kita untuk kita. Karena nanti ide-ide masalah-masalah itu tidak mungkin dirumuskan oleh orang lain selain kita sendiri kan, pelaku usaha sendiri kan. Dan solusinya juga kita belajar dari orang yang sudah berhasil melalui itu. Jadi tadi saya bilang semacam knowledge management, skema yang terbentuk yang kemudian kita fasilitasi. Jadi ke depan harapan saya P3D akan menjadi fasilitator, mempertemukan expert yang mendesain pola pembelajaran ini dan teman-teman sebagai resource materi pengetahuannya itu sendiri. Itu ke depan yang ingin kita harapkan.
Betulnya kalau kita masih berdiskusi bisa sampai nanti sore ya Prof ya. Karena sangat banyak sekali yang perlu kita bahas sebetulnya. Tapi memang lagi-lagi ini masih hanya awalan ya Pak Sani ya. Ini adalah awalan kerjasama antara P3AD dengan Teknik Industri Universitas Indonesia. Karena ke depannya sepertinya akan sangat banyak nih yang perlu kita bahas kembali lebih detail dan lebih membumi tadi Pak Sani ya. Sehingga nanti kami bisa menyediakan pelatihan-pelatihan untuk perusahaan-perusahaan di Provinsi DKI Jakarta lebih tepat, lebih mengena dan tadi lesson learned base gitu ya. Jadi belajar dari pengalaman orang lain tanpa harus terjerumus pada pengalaman yang sama gitu kan. Oke, baik. Karena sudah banyak sekali closing remarks dari para narasumber kita dan kita sudah mencapai di penghujung acara juga. Kami ucapkan sekali lagi terima kasih banyak atas penerimaan dari Teknik Industri Universitas Indonesia Prof. Ahmad, Mas Ari yang sudah menerima kita ya Pak Sani ya, dan menjadi satu awalan yang baik untuk kita ketahui bersama, karena tadi lagi-lagi kami harapkan video ini bisa sampai ke banyak pihak sehingga bisa melihat ternyata memang ada sangat penting kalau kita bisa melakukan simulasi bisnis sehingga kita tidak perlu lagi mengeluarkan kos yang besar untuk mengetahui kira-kira proyeksi bisnis kita ke depan akan seperti apa gitu kan. Sebelum kita tutup, kita punya satu yel-yel khusus nih Prof dan Mas Ari. Salam produktivitas, kita Indonesia, kita produktif. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.